Baik, selamat malam. Berjumpa kembali bersama GeoAccess Indonesia dalam pelatihan pemodelan geologi terkait pemodelan resistivitas bawah permukaan menggunakan ResStudy INV. Masih bersama GeoAccess Indonesia pada program GeoAccess Laboratory. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung tepat waktu. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan baru mengikuti pertama kali program pelatihan di GeoAccess Indonesia, jadi kami perkenalkan, kami adalah perusahaan geoscience yang fokus pada lingkungan berkelanjutan dan isu-isu terkait perubahan iklim. Nah, kami memiliki beberapa program yang Bapak Ibu sedang ikuti, yaitu adalah pada program GeoAccess Edu. Selain GeoAccess Edu terkait pelatihan, GeoAccess juga memiliki program terkait pemetaan di GeoAccess Map dan juga ada program terkait laboratorium untuk analisis batuan dan tanah pada GeoAccess Laboratory. Jadi salam kenal semua bagi Bapak Ibu yang baru mengenal GeoAccess Indonesia. Baik, pada program pelatihan ini sebenarnya kita berkolaborasi dengan laboratorium. Jadi dengan sasaran Bapak Ibu dari Geoscience, GeoAccess Laboratory ini menawarkan beberapa jasa analisis batuan dan tanah. Yang pertama terkait pemerian mineral dan batuan, kami ada analisis petrografi, kemudian ada juga analisis mikropaleontologi untuk pemerian umur dan lingkungan batrimetri, begitu juga untuk analisis butir sedimen, ada granulometri, morfologi butir, dan analisis batuan asal. Jadi Bapak Ibu, jika ada proyek atau sedang melakukan penelitian, kita bisa berkolaborasi terkait analisis batuan. Seperti itu. Oke, selain program laboratorium di GeoAccess Lab, kami juga ada program pelatihan yang sedang Bapak Ibu ikuti sekarang, yaitu terkait pemodelan resistivitas bawah permukaan yang sedang running gitu ya, pada program pelatihan reguler. Nah, selain yang Bapak Ibu ikuti, yang sedang berjalan juga ada penilaian jasa ekosistem, gitu ya, kemudian pengolahan data foto udara dan bootcamp ArcGIS Pro ini sudah sedang berjalan juga. Jadi Bapak Ibu sekarang sedang mengikuti pelatihan pemodelan resistivitas bawah permukaan. Nah, selain program reguler ini, Bapak Ibu bisa mengajukan ke GeoAccess Indonesia jika perusahaan atau tempat Bapak Ibu bekerja ingin menyelenggarakan pelatihan yang tidak tersedia di program reguler kami tiap bulannya, Bapak Ibu bisa mengajukan baik itu secara corporate, berkelompok, ataupun privat untuk satu orang, satu trainer, atau konsultasi. Jika Bapak Ibu sedang memiliki proyek tapi mengalami kendala, kami bisa membantu terkait konsultasinya. Seperti itu. Oke, terkait pelatihan yang nanti akan Bapak Ibu ikuti, nanti kebagi menjadi dua sesi gitu ya. Yang pertama kita selenggarakan di hari Sabtu malam. Nanti ini ada pemantik diskusi terkait pemodelan sebenarnya, terkait ada pemantik diskusi. Kemudian untuk menjalankan model kita butuh data apa saja. Nah, kita akan coba preparasi dan nantinya kenalan dengan aplikasinya. Kemudian untuk di sesi keduanya di hari Minggu nanti lebih lanjut ya, nanti terkait pengolahan, terkait interpretasi, terkait visualisasi. Seperti itu. Jadi agendanya nanti ada dua sesi pada malam hari ini. Kemudian terkait jadwal, nanti Bapak Ibu akan mulai pukul 19, tadi saya buka, kemudian nanti berakhir paling malam nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jika nanti lebih cepat, nanti kita bisa selesai lebih awal juga. Seperti itu. Kemudian untuk bahan portal pelanggan dan bahan ajar itu sudah di-share oleh tutor di WhatsApp group gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi beberapa link atau Bapak Ibu juga bisa mengunjungi portal pelanggan kami. Misalkan beberapa bulan yang lalu ikut pelatihan GeoAccess gitu ya. Grupnya sudah ditutup. Nah, Bapak Ibu bisa mengunjungi portal pelanggan kami di Mayar. Nanti di situ ada beberapa pelatihan yang sudah pernah Bapak Ibu ikuti atau pernah dibeli video record, nanti akan terarsip di portal pelanggan. Atau juga, oh saya tidak ingin lihat portal pelanggan, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi deskripsi WhatsApp group, di situ sudah tertera mulai dari simulasi materi, kemudian data simulasi sampai video record nanti akan diupdate di deskripsi WhatsApp group. Seperti itu. Kemudian nanti akan dilempar di beberapa link Google Drive. Kemudian nanti sebagai media pembelajaran juga, nanti video pembelajaran ini akan direcord, jadi tenang saja Bapak Ibu tidak usah mengajukan untuk request record, nanti recordnya nanti langsung dari tutor, nanti di akhir sesi nanti akan diinformasikan, nanti ada pematerian gitu ya. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa tandai, misalkan di menit berapa Bapak Ibu sudah terakhir belajar gitu ya. Jadi nanti tidak terskip, terakhir di menit berapa, nanti tinggal disentuh saja.
gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa kunjungi dalam bentuk playlist di sesi 1 dan di sesi kedua misalkan seperti itu. Kemudian untuk tata tertib saya rasa sama di pelatihan-pelatihan berbasis online. Nanti peserta atau Bapak Ibu dimohon untuk menonaktifkan mikrofon meskipun saat tidak berbicara agar pemateriannya ini nanti lebih berjalan lebih fokus dan kondusif gitu ya. Kemudian nanti misalnya mau melihat video recordnya nanti lebih nyaman juga. Kemudian untuk pertanyaan nanti Bapak Ibu bisa isikan di kolom komentar atau chat nantinya. Nanti akan saya bantu jawab atau nanti langsung dari pematerinya. Kemudian nanti pertanyaan memang harus kita batasi agar tidak melebar gitu ya. Jadi temanya nanti seputar pemodelan bawah permukaan terkait geolistrik atau resistivitas gitu ya. Jika nanti ada pertanyaan yang out of topic, nanti tidak kita jawab, mungkin kita bisa diskusi di WhatsApp group agar waktunya lebih efektif. Tentunya momok dari pelatihan online ini adalah terkait kendala teknis ya, baik itu koneksi internet ataupun kendala pemadaman listrik. Nanti misalkan saya atau pemateri nanti terlempar dari Zoom meeting, nanti Bapak Ibu mohon untuk bersabar, nanti kita akan selesaikan kendala teknisnya. Seperti itu. Nanti di akhir sesi itu ada evaluasi pelatihan, jadi itu bukan presensi ya Bapak Ibu, jadi ini murni untuk penilaian agar pelatihan GeoAccess di sesi kedua atau pelatihan-pelatihan selanjutnya nanti lebih bagus lagi. Nanti mohon untuk Bapak Ibu bisa mengisikan evaluasi pelatihan. Seperti itu. Kemudian nanti di akhir pelatihan, ini terkait sertifikat, nanti akan dibagikan H+7 paling lambat setelah pelatihan ini usai. Kemudian video recordnya nanti bisa dikunjungi di portal pelanggan kami, atau Bapak Ibu bisa mengecek di deskripsi WhatsApp. Seperti itu. Tentunya di grup Bapak Ibu itu pasti banyak sekali, jadi grup diskusi kita batasi untuk 30 hari. Nanti Bapak Ibu bisa tanya dengan tutor terkait project misalkan, atau simulasi yang sempat diikutkan praktik bersama-sama, nanti bisa didiskusikan di WhatsApp grup tersebut. Seperti itu. Oke, tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk mengikuti paparan atau ingin ikut praktik bersama-sama dengan tutor. Di sini nanti yang akan membersamai Bapak Ibu ada Mbak Nurur. Di sini sudah bergabung juga ya. Kita sapa dulu Mbak Nurur, selamat malam. Selamat malam Mas Edi. Oke, sudah siap ya? Sudah Mas Edi untuk membersamai Bapak Ibu dan juga teman-teman dalam sesi pertama malam hari ini. Oke, jika Mbak Nurur sudah siap, di sini saya perkenalkan singkat. Jadi Mbak Nurur ini alumni Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Geologi. Jadi mungkin sangat relevan dengan yang akan nanti kita akan bahas dan nanti akan kita modelkan. Jadi keahlian dari Mbak Nurur ini dia lebih spesifik pada geospatial modeling gitu ya, baik itu untuk GIS ataupun geological modeling. Jadi tanpa berlama-lama untuk waktu selanjutnya terkait memantik diskusi, saya berikan ke Mbak Nurul. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Edi untuk pendahuluannya dan saya izin share screen. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar jelas Mas Edi? Sudah aman Mbak Nurul, seskinnya sudah tertampil. Oke, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Selamat datang saya ucapkan di pelatihan pemodelan geologi untuk pemodelan resistivitas bawah permukaan menggunakan software Restudinv. Nah, tadi juga sudah sempat diperkenalkan oleh Mas Adi, jadi izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Nurur yang akan membersamai Bapak, Ibu, dan juga teman-teman pada dua sesi ini ya untuk pemodelan resistivitas menggunakan Restudinv. Oke, mungkin ini ada terkait dengan outline diskusi ya, terbagi menjadi dua sesi. Tadi juga sempat disampaikan juga oleh Mas Adi. Untuk sesi pertama ini akan ada sedikit materi ya Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk pemantik diskusi dari pendahuluan, kemudian bagaimana geolistrik resistivitas itu, kemudian tentunya akan ada penalaan mengenai software yang akan kita gunakan yaitu Restudinv dan nanti di akhir kita akan bersama-sama untuk praktik mengenai preparasi data yang nantinya akan kita gunakan pada sesi kedua untuk pemodelan resistivitas. Oke, ini mungkin yang pertama terlebih dahulu terkait dengan pemantik diskusi ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi ketika kita ya Bapak Ibu dan juga teman-teman melakukan suatu kegiatan baik eksplorasi geologi ataupun eksplorasi geoteknik di suatu area kajian, terkadang surface data atau data permukaan ini tidak cukup ya, karena ada beberapa keterbatasan yang tentunya ada pada data permukaan. Seperti sifatnya yang masih general, kemudian kurang bisa untuk menggambarkan bagaimana kondisi bawah permukaan di area tersebut, dan juga kurang cocok apabila kita gunakan dalam beberapa bidang seperti desain teknis ataupun eksplorasi.
Nah, tentunya subsurface data ini menjadi alternatif ya atau menjadi pelengkap yang akan melengkapi interpretasi ya dari suatu kajian di suatu area. Karena sifat dari subsurface data ini yang spesifik ya, selain itu juga bisa menggambarkan bagaimana kondisi bawah permukaan. Nah, tentunya juga akan cocok untuk kita gunakan sebagai dasar dalam pembuatan model, kemudian desain teknis, desain geologi, dan juga hal-hal lain seperti eksplorasi. Oke, dan kemudian untuk metode ya yang biasanya kita gunakan untuk pengambilan data subsurface data atau data bawah permukaan ini bisa terbagi menjadi dua, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Yang pertama ini ada investigasi secara langsung ya. Biasanya investigasi langsung ini kita kenal dengan boring atau drilling ya atau pengeboran, di mana tentunya biaya untuk pengeboran ini lebih mahal. Kemudian waktu yang kita gunakan untuk bisa mendapatkan data bawah permukaannya akan lebih lama dan juga bersifat destruktif atau merusak tanah. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengambil data bawah permukaan menggunakan boring atau drilling ini, tentunya kita harus melubangi dulu bumi, melubangi dulu tanah ya, membuat suatu lubang untuk bisa mengambil data subsurface-nya. Tentunya, namun investigasi langsung ini juga memiliki kelebihan yaitu akurasi yang tinggi. Nah, kemudian ada metode lain yakni investigasi tidak langsung ya, di mana biasanya ini menggunakan survei-survei geofisika, salah satunya adalah geolistrik. Ya, di mana biayanya lebih ekonomis, kemudian waktu dalam kita bisa mendapatkan data bawah permukaannya itu lebih cepat, dan tentunya non-destruktif. Jadi untuk mengambil atau mendapatkan data bawah permukaannya, kita tidak harus melubangi ya atau membuat lubang di bawah permukaan terlebih dahulu. Namun untuk investigasi tidak langsung ini tentunya juga memiliki kelemahan atau kekurangan yaitu akurasi menengah. Maksudnya kita juga harus untuk melakukan validasi terkait dengan data subsurface yang didapatkan pada saat investigasi tidak langsung. Oke, ini perbedaan untuk metode ya yang digunakan dalam pengambilan subsurface data atau data bawah permukaan. Nah, untuk kali ini kita akan fokus pada investigasi tidak langsung ya, khususnya untuk metode geolistrik, di mana Bapak, Ibu, dan juga teman-teman metode geolistrik ini pada umumnya terbagi menjadi tiga, yakni resistivitas, kemudian induk polarization, dan juga self potensial. Nah, kita akan bedah satu persatu terkait dengan metode geolistrik ini. Yang pertama, ini ada metode resistivitas, di mana metode ini kita lakukan dengan menginjeksikan atau memasukkan suatu arus listrik ke dalam permukaan bumi. Ya, sumber energinya tentu dari arus listrik eksternal, ya. Kemudian parameter yang diukur ini merupakan tahanan jenis batuannya. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sifat fisik batuan dan juga struktur bawah permukaan. Dan kemudian untuk aplikasi umum yang biasanya digunakan dalam resistivitas ini untuk beberapa eksplorasi ya seperti air tanah, kemudian geoteknik dan juga tambang. Kemudian jenis metode pada metode geolistrik resistivitas ini tentunya adalah aktif karena kita harus memasukkan arus listrik ke dalam bawah permukaan. Nah, kelebihannya adalah datanya yang umum, cepat, dan juga fleksibel. Namun kelemahannya dia kurang spesifik untuk kita bisa melihat mineralisasi di bawah permukaan. Kemudian yang kedua, ini ada metode induk polarization atau IP, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah polarisasi terimbas. Sama halnya dengan resistivitas, di mana kita juga di IP ini harus memasukkan arus ke dalam bawah permukaan, namun bedanya kalau di resistivitas, arus yang kita masukkan itu secara terus-menerus ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Namun pada induk polarization ini atau polarisasi terimbas ini, awalnya kita akan memasukkan suatu arus listrik ke dalam permukaan bumi, kemudian kita akan stop ya atau kita hentikan, kemudian kita akan lihat bagaimana batuan di bawah permukaan bumi itu dapat menyimpan muatan listrik atau arus listrik yang kita berikan ke dalam permukaan. Jadi tentunya sumber energi pada IP ini juga berupa arus listrik eksternal ya. Kemudian parameter yang diukur adalah tadi kemampuan batuannya ketika menyimpan muatan listrik dari arus listrik yang kita injeksikan atau kita masukkan.
Kemudian biasanya tujuannya adalah untuk identifikasi ya zona mineralisasi. Kemudian aplikasinya biasanya lebih spesifik kalau IP ini lebih ke eksplorasi mineral. Kemudian jenis metodenya tentunya juga aktif karena kita harus menginjeksikan suatu arus listrik ke dalam bumi. Kemudian kelebihannya dia sensitif ya terhadap mineralisasi yang tersembunyi di permukaan, makanya dia akan lebih cocok digunakan ketika kita ingin melakukan eksplorasi mineral. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada self potential atau metode SP. Berbeda dari dua metode sebelumnya, di mana kita harus menginjeksikan suatu arus, pada metode self potential atau SP ini tidak ada arus yang diinjeksikan. Makanya kenapa metode self potensial ini biasanya disebut sebagai metode geolistrik yang pasif ya, karena tidak ada arus listrik yang dimasukkan ke dalam bawah permukaan. Bagaimana sih cara kerja dari self potensial ini? Ketika self potensial ini kita gunakan, itu tidak ada arus yang dimasukkan ya ke dalam permukaan, kita hanya memasang alat yang disebut sebagai voltmeter ya dipasang seperti itu pada suatu permukaan bumi. Kemudian kita akan melihat beda potensial atau nilai tegangan di bawah permukaan secara alami. Ya, jadi sebenarnya bumi ini juga memiliki nilai ya beda potensial atau nilai tegangan yang dikeluarkan secara natural atau alami dari bawah permukaan. Jadi untuk metode SP ini kita akan menancapkan suatu voltmeter untuk melihat bagaimana beda potensial alami ya dari dalam permukaan itu sendiri. Biasanya self potensial ini digunakan untuk mendeteksi aliran fluida di bawah tanah atau panas bumi. Kemudian sangat cocok biasanya digunakan untuk penelitian geotermal atau panas bumi, hidrogeologi, dan kebocoran dam. Kemudian tadi ya metodenya adalah pasif karena kita tidak memasukkan arus listrik ke dalam permukaan dan dia untuk kelebihannya adalah hemat biaya karena tidak ada sumber arus yang kita butuhkan. Nah, ini beberapa perbedaan dari metode geolistrik yang biasanya digunakan. Kemudian kita akan mengetahui sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu dan juga teman-teman saat kita melakukan kegiatan akuisisi geolistrik atau pengambilan data dari geolistrik itu sendiri. Yang pertama, akuisisi geolistrik ini akan lebih akurat ya dilakukan ketika musim kemarau atau kering. Kenapa? Karena air hujan ya yang menggenang atau masuk ke dalam tanah, Bapak Ibu dan juga teman-teman, ini dapat mempengaruhi akurasi data saat kita melakukan akuisisi di saat musim hujan. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan terkait dengan vegetasi atau tumbuhan. Ya, jadi vegetasi seperti semak atau rumput yang cukup tinggi itu bisa sangat mengganggu layout saat kita memasang elektroda ya atau saat kita ingin melakukan akuisisi geolistrik saat memasang elektroda. Nah, vegetasi seperti semak atau rumput yang tinggi ini bisa mengganggu layout atau biasa disebut noise ya dalam akuisisi geolistrik. Selain itu, saat pemasangan elektroda, tentunya kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Ya, kita harus lihat apakah jauh seperti itu dari pipa logam, kemudian tiang listrik, atau juga kabel listrik. Karena apa? Pipa logam, kemudian tiang listrik, dan juga kabel listrik ini, ya, karena mereka juga mengandung suatu muatan arus seperti itu, bisa menyebabkan suatu anomali palsu saat kita melakukan akuisisi geolistrik. Jadi pastikan bahwa tempat kita untuk bisa melakukan akuisisi geolistrik itu jauh ya dari pipa logam, kemudian tiang listrik, dan juga kabel listrik di sekitarnya. Dan tentunya yang terakhir adalah kita harus menentukan metode konfigurasi ya yang sesuai dengan kebutuhan survei yang akan kita lakukan. Nah, kemudian tadi ada beberapa metode geolistrik ya, seperti resistivitas, kemudian IP, dan juga self potensial. Di sini kita akan fokus lagi untuk bisa membahas terkait apa itu geolistrik resistivitas. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, pada dasarnya untuk resistivitas sendiri atau metode geolistrik resistivitas itu adalah ketika kita ya memasangkan elektroda ke dalam bawah permukaan bumi. Nah, sebenarnya menancapkan elektroda, elektroda ini apa? Elektroda ini adalah sebuah logam ya yang kita gunakan untuk menginjeksi atau memasukkan arus listrik ke dalam tanah. Jadi kalau yang merah ini biasanya kita sebut sebagai elektroda arus ya. Ini kita sebut sebagai elektroda arus di mana dia menginjeksikan arus yang masuk ke dalam tanah. Nah,
Di sini ketika kita memasangkan atau menancapkan elektroda tadi, ya akan ada garis-garis imajiner yang warna merah ini, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Ini disebut sebagai current flow lines atau yang menunjukkan arah dari gerak arus listriknya di dalam tanah. Ya, jadi ketika kita menancapkan elektroda arus tadi, dia akan membuat seperti garis imajiner seperti itu untuk menunjukkan arah gerak dari arus listrik di dalam tanah. Nah, selain elektroda arus, tentunya kita juga harus memasangkan elektroda potensialnya atau V atau voltage-nya. Di sini juga kita bisa lihat ada garis-garis imajiner yang berwarna biru, ya, ini biasanya disebut sebagai garis ekuipotensial. Ya, jadi garis ekuipotensial ini merupakan garis imajiner ya yang menghubungkan titik-titik di bawah permukaan yang memiliki tegangan atau beda potensial yang sama. Ya, jadi biasanya garis ekuipotensial ini juga akan tegak lurus dengan garis arusnya atau arus gerak arusnya. Ya, jadi ini yang disebut sebagai garis ekuipotensial yang menunjukkan titik-titik ini atau satu garis ini dia akan menghubungkan titik-titik di bawah permukaan dengan nilai beda potensial atau tegangan yang sama. Nah, ini secara sederhana geolistrik resistivitas itu bekerja. Nah, kemudian Bapak, Ibu, dan juga teman-teman ada dua ya metode pengambilan data resistivitas, yaitu vertical electric sounding atau VES dan juga HP atau horizontal profiling atau biasanya disebut juga horizontal mapping. Nah, perbedaan dari keduanya ini apa? Pada VES atau vertical electric sounding ya, ini digunakan untuk kita bisa mengetahui variasi batuan itu secara vertikal atau semakin ke dalam. Ya, ini dilakukan ketika stasiun itu tetap namun jarak dari elektrodanya ya ini yang B1, kemudian B2, kemudian B3, A1, A2 dan juga A3 di mana ini adalah elektroda arus tadi ya. Stasiunnya tetap, maksudnya adalah M dan N ini atau elektroda dari beda potensialnya ini tetap, tapi yang diubah adalah dari elektroda arusnya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ketika A1 dan juga B1 ini dipasangkan, dia akan mendapatkan nilai di sini ya, titik di sini seperti itu. Kemudian digeser ke kiri dan ke kanan. Ya, kemudian dia akan mendapatkan nilai di sini. Dan ketika digeser semakin jauh, tentunya dia akan semakin dalam untuk pengambilan datanya. Jadi dia mengambil data secara vertikal. Kemudian untuk yang horizontal profiling atau mapping biasanya disebut juga sebagai resistivitas dua dimensi ya, di mana ini berbeda dengan phase tadi. Kalau horizontal profiling ini digunakan untuk mengetahui variasi lateral dari batuannya atau secara horizontal. Kemudian ini ketika stasiun berpindah ya atau elektroda potensialnya ini berpindah, namun jarak elektrodanya itu tetap. Kalau kita lihat jarak elektrodanya ini tetap misalnya 10 meter seperti itu. Nah, dia akan tetap 10 meter sampai panjang lintasan yang kita tentukan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini awalnya ya kita mendapat nilai di titik ini. Kemudian karena beda potensialnya atau elektroda potensialnya ini digeser seperti itu, kita akan dapat nilai di titik yang di sini. Jadi dia akan semakin vertikal dan juga lateral. Makanya horizontal profiling ini disebut sebagai resistivitas dua dimensi. Ini untuk perbedaan metode pengambilan dari data resistivitas. Nah, kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan pola konfigurasi. Ya, jadi pola konfigurasi atau array ini, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman adalah cara kita bagaimana untuk menempatkan elektroda, baik elektroda arus atau juga elektroda potensialnya. Ya, jadi pola ini atau pola konfigurasi ini nantinya bisa mempengaruhi bagaimana jangkauan kedalamannya, kemudian resolusi horizontal dan juga vertikal dari survei geolistrik yang kita lakukan, dan juga sensitivitas terhadap nilai resistivitas bawah permukaannya. Ini ada 5 ya jenis konfigurasi yang ditampilkan di sini. Yang pertama, ini ada pola konfigurasi pol-pol, ya, di mana pada pola konfigurasi ini kita bisa lihat bahwa ini kita menggunakan dua elektroda, ya. Ini untuk elektroda arusnya, kemudian ini untuk elektroda beda potensial atau tegangannya. Pada konfigurasi pol-pol ini, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, kita akan geser ya kedua elektroda ini sampai nilai yang tak terhingga.
Ya, maksudnya tidak ada batasan untuk panjang kita menggesernya. Ya, jadi jaraknya pun tak terhingga. Jadi bisa saja untuk yang M ini adalah 100 meter, 200 meter, seperti itu. Ini untuk konfigurasi pol-pol. Kemudian yang kedua, ya, ini ada konfigurasi pol-dipol. Kalau pada pol-pol tadi, baik elektroda arus maupun elektroda beda potensialnya, ya, itu eh, digeser secara tak hingga jaraknya. Pada konfigurasi pol-dipol ini, yang digeser secara tak hingga hanya pada konfigurasi arusnya, ya ini I atau konfigurasi arusnya. Ya, pada elektroda arusnya ini digeser secara tidak berhingga seperti itu untuk jaraknya. Sementara pada elektroda beda potensialnya ini dia hanya digeser sepanjang jarak A. Misalnya 10 meter seperti itu. Jadi yang digeser secara tidak hingga atau tak berhingga hanya pada elektroda arusnya saja. Ini untuk konfigurasi pol-dipol. Ya, sementara untuk konfigurasi ketiga ini ada konfigurasi dipol-dipol. Ya, untuk konfigurasi dipol-dipol ini kita bisa tahu di sini atau kita bisa lihat di sini bahwa untuk elektroda arus dan juga elektroda potensialnya itu dipasang ya dengan jarak yang sama. Ini A, kemudian ini A, seperti itu. Jadi tidak dipasang secara tidak berhingga. Kalau pol-pol tadi dipasang dalam jarak yang tidak berhingga antara kedua elektrodanya. Kemudian untuk pol dipol tadi elektroda arusnya ya yang digeser secara tidak berhingga, namun pada dipol-dipol ini baik elektroda arus maupun elektroda potensialnya itu dia berjarak sama ya, memiliki jarak sepanjang A. Kemudian untuk yang selanjutnya ada pola konfigurasi Wiener dan juga Slambercy di mana ini hampir mirip ya. Pada pola konfigurasi Wiener dia menggunakan 4 elektroda ya. Ada elektroda arus yaitu elektroda A dan juga B. Kemudian untuk elektroda beda potensialnya atau tegangannya ini juga ada 2 yaitu M dan juga N. Di sini untuk konfigurasi Wiener itu untuk elektroda beda potensialnya dipasang sejauh A sama seperti jarak pada N ke B kemudian pada A ke M. Jadi jaraknya sama, hanya pemasangannya untuk elektroda beda potensial ini ada di bawah elektroda arus. Nah, perbedaannya apa dengan pola konfigurasi selam bersih? Ya, kalau pada pola konfigurasi selam bersih yang berbeda adalah jarak dari elektroda arus dan juga elektroda potensialnya. Kalau kita lihat di sini, elektroda arus dan juga M sebagai elektroda potensial, dia berjarak B, ya, berbeda dengan jarak dari M ke N yang berjarak A. Jadi ada perbedaan jarak, ada yang digeser seperti itu. Misalnya pada elektroda arus A dan juga elektroda yang voltage atau beda potensial M ini, memiliki jarak 15 meter katakanlah. Nah, kemudian pada jarak antar beda potensial ini elektrodanya berjarak 10 meter. Kemudian untuk elektroda kedua dari voltage ini ke elektroda kedua dari arus ini berjarak 15 meter. Ya, jadi ada perbedaan jarak di sana. Itu kalau konfigurasi selam bersih. Kalau Wiener tadi sama semua jaraknya. Ini perbedaan dari kelima pola konfigurasi yang biasanya digunakan dalam proses akuisisi geolistrik. Nah, kemudian dari beberapa pola konfigurasi tadi tentunya akan ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan terkait dengan beberapa aspek seperti resolusinya, kemudian bagaimana sensitivitasnya terhadap gangguan atau noise, dan juga ada kelebihan serta kekurangannya. Yang bisa dilihat pada tabel ini bahwa pada konfigurasi pol-pol ya di mana resolusi vertikalnya itu rendah, kemudian yang sangat baik ini adalah ketika kita menggunakan konfigurasi dipol-dipol. Nah, kemudian untuk sensitivitas terhadap gangguan ya yang sangat tinggi itu adalah konfigurasi pol-pol, kemudian yang rendah terhadap noise atau gangguan ini adalah konfigurasi Wiener. Nah, kemudian tentu juga ada kelebihan dan kekurangannya ya, di mana untuk konfigurasi Wiener ya, kalau kita lihat di sini dia adalah sederhana dan mudah dipakai seperti itu.
Kemudian untuk yang lain seperti konfigurasi pol-pol, dia cukup cepat karena menggunakan 2 elektroda saja. Kemudian kalau pol-dipol ini juga cepat karena tadi juga hanya menggunakan 2 elektroda saja. Kemudian selam bersih ini akan efisien untuk fast atau vertical electronic sounding tadi. Kemudian untuk pola konfigurasi dipol-dipol ini memiliki resolusi yang cukup tinggi untuk detail ketika kita melakukan surveinya itu secara lateral atau horizontal. Nah, kemudian untuk pol-pol ini memiliki kekurangan ya, yaitu karena tadi sensitivitas noise-nya itu sangat tinggi, tentunya kekurangannya adalah gangguannya yang cukup tinggi. Ya, kemudian kalau pol-dipol ini error tinggi ketika tanahnya tidak datar. Karena apa? Karena dia memerlukan juga lintasan yang cukup panjang ya. Kemudian kalau Wener ini dia memiliki resolusi lateral yang cukup rendah. Kemudian selam bersih juga butuh lahan yang panjang karena dia memiliki tadi ya perbedaan jarak dari elektroda arus dan juga elektroda potensialnya. Kemudian untuk dipol-dipol ini kekurangannya lebih rumit ya interpretasinya karena data yang cukup bervariasi. Seperti ini untuk gambaran dari kelima pola konfigurasi yang biasanya digunakan dalam proses akuisisi geolistrik resistivitas. Oke, kemudian yang selanjutnya sebenarnya parameter apa saja ya di geolistrik resistivitas ini yang diukur dan juga dihitung. Jadi ketika kita melakukan akuisisi geolistrik di lapangan, itu akan ada 3 hal yang biasa kita dapatkan atau bisa kita ukur seperti itu. Yang pertama adalah jarak dari elektrodanya tadi atau A. Kemudian kuat arusnya tentunya ya, ini kita sebut sebagai garis flow lines tadi atau gerak arah dari arusnya. Kemudian juga nilai beda potensialnya ya. Itu akan kita dapatkan ketika kita melakukan suatu pengukuran resistivitas. Namun ada beberapa hal yang juga tidak langsung didapatkan, namun harus kita hitung terlebih dahulu. Ya, salah satunya adalah faktor geometri atau nilai K, ya, dan juga nilai resistivitas semu. Ya, nanti kita akan bahas juga berkaitan dengan 2 hal ini. Untuk faktor geometri, ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, untuk nilai K ini, dia akan berbeda. Ya, berbeda dari tiap pola konfigurasi yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan pola konfigurasi Wiener, ya, maka untuk menghitung nilai K-nya akan berbeda ketika kita menggunakan pola konfigurasi yang lain. Seperti itu. Jadi untuk perhitungannya juga harus memperhatikan pola konfigurasi yang digunakan. Nah, ini kemudian ya kita flashback ke hukum Ohm ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, sebenarnya apa hubungan hukum Ohm dengan geolistrik resistivitas ini? Jadi terkait dengan hukum Ohm ini di mana biasanya membahas terkait dengan daya hambat listrik ya atau hambatannya, atau biasa kita sebut sebagai resistensi tadi, daya hambatnya, di mana kalau pada aliran listrik biasa seperti itu, kita bisa tahu bahwa nilai resistensi atau hambatan itu bernilai atau bisa didapat dari tegangan dibagi dengan arusnya. Ya, kemudian kalau kita hubungkan misalnya dengan suatu wadah atau penampang seperti itu, nilai resistensi atau hambatan ini juga dipengaruhi oleh panjang penampang, kemudian luas penampangnya, dan juga resistivitasnya atau sifat daya hambat dari material itu sendiri. Nah, kemudian apa hubungannya dengan geolistrik resistivitas? Nah, karena di bawah permukaan bumi ini, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, nilai panjang dan juga luas dari penampangnya tentunya tidak bisa diukur secara pasti, ya, maka kita bisa menggunakan nilai konfigurasi geometrik tadi. Ya, di mana faktor geometrik yang kita cari tadi dari nilai jarak elektrodanya, seperti itu ya. Kemudian akan kita gunakan untuk menghitung nilai resistivitasnya. Ya, jadi kita bisa menghitung nilai resistivitas itu dari konfigurasi geometriknya dikalikan dengan resistensi. Ya, atau nilai resistensi adalah tegangan dibagi dengan arusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dan juga teman-teman, ini berkaitan dengan resistivitas batuan. Ya, di mana kita tahu bahwa bumi ini tersusun dari beberapa material yang homogen. Jadi kondisi bumi ini tidak 100% tersusun oleh material yang sama seperti itu. Jadi beberapa ada material yang heterogen atau berbeda.
Nah, resistivitas ini merupakan tadi ya nilai atau sifat hambat pada suatu material karena di bumi ini tidak 100% homogen, kita bisa lihat ada perbedaan dari tiap jenis batuan yang akan memiliki nilai resistivitas yang berbeda juga. Kalau kita lihat di sini, yang pertama ya, ini ada model di mana model ini memiliki nilai resistivitas yang sama atau homogen 120 ohm meter ya. Kita bisa lihat dia akan mempengaruhi kuat arus listriknya akan sama atau homogen seperti itu. Namun kita bisa geser ke kanan, kita lihat model yang kedua, dia ada lapisan gitu ya, dua lapisan di mana memiliki nilai resistivitas yang berbeda. Yang pertama ini memiliki, yang atas memiliki nilai resistivitas yang lebih kecil dibandingkan yang bawah. Artinya apa? Karena nilai resistivitas tadi adalah sifat hambat ya yang dapat menghambat listrik tentunya. Tentunya ketika kita memiliki material dengan resistivitas kecil, arus listrik itu akan mudah untuk mengalir ya. Jadinya kalau kita lihat di sini, kuat arus listriknya atau aliran listriknya itu akan rapat ya, berbeda dengan yang di bawah. Arus listriknya ini lebih renggang karena daya hambatnya atau resistivitasnya tentunya lebih tinggi. Ya, jadi kita bisa lihat kedua perbedaan dari model yang ada di tengah ini. Kemudian kita geser lagi ke kanan, kita lihat ternyata pada gambar ketiga ini ada tiga tipe atau nilai resistivitasnya. Ya, yang paling atas ini adalah 60 ohm meter, kemudian di bawahnya adalah 30 ohm meter, dan ada material lain yang membentuk seperti cekungan ini dengan nilai resistivitas sebesar 400 ohm meter. Ya, cukup tinggi dibanding di atas dan juga di bawahnya. Kita lihat juga perbedaannya atau pengaruhnya dengan kuat arus listrik. Ya, kita bisa lihat material dengan resistivitas yang tinggi atau daya hambat yang tinggi tentunya akan mempengaruhi kuat arus itu sendiri. Ya, kuat arusnya akan renggang berbeda dengan yang memiliki resistivitas yang rendah tadi. Dia akan lebih rapat seperti itu. Jadi ini memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya setiap jenis batuan itu akan memiliki nilai resistivitas yang berbeda juga. Nah, selain itu ya, kan ini ada beberapa perbedaan tadi, itu juga tentunya dipengaruhi oleh parameter fisika dari batuan itu sendiri ya. Jadi kita bisa lihat tadi perbedaannya bagaimana resistivitas dari batuan itu sangat mempengaruhi arus listrik yang kita injeksikan ke bawah atau kita masukkan ke dalam bawah permukaan. Kemudian yang mengaruhi itu semua adalah parameter fisika dari batuannya itu. Jadi parameter fisik itu merupakan suatu karakteristik alami ya dari suatu material yang dapat diukur untuk kita bisa mengenali atau membedakan sebenarnya batuan itu apa seperti itu atau membedakan lapisan di bawah permukaannya. Nah, ini ada 5 dari parameter fisika batuannya. Yang pertama adalah resistivitas itu sendiri yang menyatakan seberapa besar sebenarnya suatu material itu menghambat aliran dari arus listriknya. Kemudian yang kedua adalah konduktivitas, ya, di mana menggambarkan kemampuan material untuk menghantarkan listrik. Ya, jadi resistivitas dan juga konduktivitas ini adalah dua hal yang saling berkebalikan seperti itu. Kalau resistivitas ini seberapa besar dia menghambat aliran dari arus listriknya, sementara konduktivitas ini menggambarkan bagaimana kemampuan material untuk menghantarkan listrik di bawah permukaan. Kemudian terkait dengan permeabilitas, di mana menggambarkan kemampuan batuan itu sendiri untuk bisa meloloskan air. Ya, jadi misalnya ada air hujan yang masuk seperti itu di bawah permukaan, kemudian seperti apa sih kemampuan batuan untuk bisa meloloskan air hujan tersebut. Kemudian yang keempat, ini ada porositas ya, di mana porositas ini akan menggambarkan berapa banyak ruang kosong di dalam batuan itu sendiri. Jadi ada beberapa pori sih ya. Jadi porositas itu lebih ke lubang-lubang atau pori yang ada di dalam batuan. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah kelembapan atau water content ya atau moisture content seperti itu yang menyatakan seberapa besar kandungan air di dalam suatu batuan. Ya, jadi ada beberapa parameternya tadi, ada seberapa besar dia bisa menghambat arus listrik, kemudian seberapa besar dia bisa menghantarkan arus listrik, kemudian juga seberapa besar sih kemampuan batuan untuk bisa meloloskan air,
kemudian juga seberapa banyak ya ruang atau lubang atau pori di dalam batuan itu sendiri, dan juga seberapa banyak kandungan air atau kelembapannya di suatu batuan. Ini adalah beberapa parameter fisika ya yang tentunya akan mempengaruhi dari nilai resistivitas tadi. Kemudian Bapak Ibu dan juga teman-teman, tekstur batuan ya, dalam suatu batuan kita kenal dengan istilah tekstur yang mengacu pada nilai ukuran, kemudian warna, dan juga bagaimana ruang di antara butir dalam batuan ya, itu bisa sangat mempengaruhi nilai porositas tadi atau banyaknya lubang atau pori di dalam batuan dan resistivitas ya atau nilai hambat listrik tadi. Kalau kita lihat pada keenam gambar ini Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita bisa lihat terdapat perbedaan ya antara ruang-ruang di dalam batuannya ya. Karena tekstur batuan tadi juga mengacu pada ruang antar butir ya di dalam batuan, kita bisa lihat perbedaannya bahwa ketika kita lihat misalnya di gambar D, Bapak Ibu dan juga teman-teman, ini memang ada beberapa lubang ya atau jarak di antara butir batuannya, namun sudah terisi. Hitam ini adalah yang kita sebut sebagai semen, seperti itu, atau material lain yang sudah mengisi celah atau ruang di antar butir batuan. Nah, ini menyebabkan apa? Menyebabkan tentunya air itu tidak dapat masuk atau fluida itu tidak dapat masuk ke dalam batuan ini sendiri. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa nantinya nilai dari batuan yang porositasnya rendah ya itu akan memiliki nilai resistivitas yang tinggi. Kenapa? Karena tadi ya fluida itu tidak dapat masuk ke dalam ruang antar batuannya. Ya, jadi yang mengisi ruang antar batuan ini adalah material yang padat. Makanya kenapa porositasnya rendah, kemudian resistivitasnya akan tinggi. Kemudian berbeda dengan gambar yang C, Bapak Ibu dan juga teman-teman, kalau kita lihat, ini masih ada ruang ya di antara butir batuannya, di mana fluida ini masih bisa masuk ke dalam sini ya, ke dalam celah antar batuannya dapat mengisi seperti itu lubang-lubang di antara batuannya. Nah, di mana kita tahu ya bahwa fluida atau air itu bersifat konduktif atau penghantar listrik. Ya, jadi kalau porositasnya tinggi atau fluida itu dapat masuk ke dalam batuan, tentunya nilai resistivitas atau hambatannya akan rendah. Ya, jadi itu kenapa tekstur batuan itu sangat mempengaruhi dari resistivitasnya. Jadi kalau kita lihat karena itu pengaruh dari fluida itu bisa masuk ke dalam batuannya atau tidak. Ya, kalau bisa masuk, dia bersifat konduktif, maka resistivitasnya akan rendah. Kalau fluida itu tidak dapat masuk, berarti resistivitas atau daya hambatnya akan tinggi dalam batuan tersebut. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, Bapak Ibu dan juga teman-teman, dari tekstur batuan tadi, kemudian parameter fisika batuan tentunya akan mempengaruhi ya batuan tadi untuk memiliki variasi dari nilai resistivitas. Nah, ini menurut Palaki tahun 1987 ya, di mana beberapa jenis batuan itu akan memiliki nilai resistivitas atau variasi nilai hambat listrik yang berbeda. Kalau kita lihat di sini sebagai contoh, untuk igneous dan juga metamorphic rock atau batuan beku dan batuan metamorf itu memiliki nilai resistivitas yang sangat tinggi, ya bahkan sampai 100.000 ohmmeter. Ini kenapa? Kita tahu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman bahwa batuan beku itu batuan yang sangat padat atau sangat kompak ya, tentunya porositasnya tadi akan rendah, fluida tidak akan masuk, maka nilai resistivitasnya ini akan tinggi. Ya, berbeda nih dengan kita lihat di sini ada clay atau batu lempung. Ya, kita tahu juga di sini nilai resistivitasnya bervariasi ya di 5 sampai 100 ohmmeter. Ya, kalau kita tahu bahwa batu lempung ini dia memiliki porositas yang tinggi. Ya, atau lunak seperti itu, batuan lunak dan memiliki porositas yang tinggi, di mana sangat memungkinkan air atau fluida tadi untuk masuk ke dalam batuan ini sehingga nilai resistivitasnya tentunya akan kecil seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini dari parameter fisikanya tadi, kemudian tekstur batuannya sampai menghasilkan bagaimana variasi nilai resistivitas dalam tiap batuan ini bisa terbentuk. Ya, jadi sangat bervariasi, ada yang sangat kecil hingga besar ya sampai 100.000 ohmmeter. Kemudian kita akan masuk ke sub yang kedua berkaitan dengan bagaimana konsep dasar dari pemodelan resistivitas dua dimensi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu dan juga teman-teman secara definisi
Pemodelan resistivitas dua dimensi ini adalah suatu teknik untuk kita bisa mengolah dan menginterpretasi data yang kita miliki, ya. Tentunya adalah data geolistrik resistivitas melalui proses inversi, ya, yang akan kita lakukan nantinya pada software Restudent. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya prinsip dasarnya? Jadi, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, ketika kita melakukan suatu akuisisi atau pengukuran di lapangan, ya, di mana tadi menggunakan elektroda untuk mengalirkan arus listrik ke dalam permukaan atau ke dalam tanahnya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai arus, kemudian beda potensial antar elektrodanya, ya. Ini dengan asumsi bahwa bumi itu homogen dan juga isotropis. Ya, maksudnya apa di sini? Homogen adalah punya sifat fisik yang tadi, ya, baik resistivitas, kemudian konduktivitas yang sama, kemudian isotropis, ya, di mana parameter fisika di setiap sumbu, ya, X, Y, dan Z, atau di setiap arah itu sama. Ya, jadi ketika kita melakukan akuisisi, kita akan mengasumsikan bahwa bumi itu homogen dan isotropis. Makanya kenapa kita akan mendapatkan nilai resistivitas yang disebut sebagai resistivitas semu atau apparent resistivity. Ya, jadi nilai resistivitas semu atau apparent resistivity ini merupakan nilai resistivitas yang terukur di permukaan tanah, ya, di mana dia masih menggunakan asumsi homogen dan isotropis tadi. Jadi belum menggambarkan bagaimana kondisi sebenarnya di bawah permukaan. Makanya kenapa kita perlu melakukan suatu pemodelan resistivitas dengan melakukan inversi dari modelnya. Ya, jadi inversi ini adalah cara atau teknik untuk mengubah data resistivitas semu atau apparent resistivity tadi menjadi model resistivitas yang sebenarnya di bawah permukaan. Ya, jadi dia akan lebih realistis dengan menghilangkan, ya, jadi proses inversi ini untuk menghilangkan asumsi bahwa bumi ini homogen dan juga isotropis tadi. Karena kita tahu ya bahwa bumi ini adalah heterogen, ya. Untuk menghilangkan hal tersebut, jadi kita perlu untuk melakukan yang namanya proses inversi tadi. Karena apa? Yang kita dapatkan adalah baru apparent resistivity atau resistivitas semuanya. Ya, jadi kita harus melakukan yang namanya pemodelan dengan inversi model ini. Seperti itu untuk prinsip dasar dari pemodelan resistivitas itu sendiri. Oke, ini kita lanjut ke overview untuk Restudinvi. Tapi mungkin sebelumnya saya izin bertanya nih ke Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, apakah sudah berhasil untuk menginstal aplikasinya? Mungkin yang sudah berhasil bisa untuk konfirmasi di kolom chat Zoom. Bisa konfirmasi berhasil seperti itu. Sudah, oke, untuk Kak Naufal sudah berhasil, Kak Rengga sudah, Kak Sadrak juga sudah. Oke, kita akan masuk ke overview untuk Restudinvi-nya. Ya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, Restudinvi atau Rapid 2D Resistivity and IP Inversion ini merupakan perangkat lunak yang dikembangkan memang khusus ya untuk inversi data dua dimensi, baik data resistivitas atau ERT tadi dan juga data IP ya atau metode geolistrik yang lain tadi, Indux Polarization atau polarisasi terimbas. Ya, di mana awalnya software ini itu dikembangkan oleh Geotomo Software atau GS ini. Namun saat ini dia sudah berkolaborasi atau diakuisisi juga oleh pengembang yang lain yaitu Sequent. Nah, tentunya untuk aplikasi dari Restudinvi ini untuk pengolahan data resistivitas, kemudian melakukan inversi tadi, kemudian menampilkan ya model bawah permukaannya berdasarkan data lapangan, data resistivitas yang kita miliki, dan juga untuk visualisasi penampang dua dimensi yang kita miliki. Nah, ini ya contoh dari interface-nya, jadi cukup clear sebenarnya untuk interface dari Restudinvi sendiri. Jadi kalau di bagian atas di sini, oke, kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas di sini, nanti hanya akan tampil kalau kita melihat nanti mungkin setelah ini akan saya tunjukkan juga terkait dengan aplikasinya. Mungkin kita akan lihat di sini terlebih dahulu. Jadi di sini akan ada beberapa tools ya seperti tools file sampai pada help ya untuk nantinya kita bisa gunakan ya dalam pemodelan dua dimensi resistivitas. Nah, kemudian untuk yang di tengah ini adalah scene view-nya atau tampilan ya dari apa yang akan kita lakukan saat proses inversi. Seperti itu. Oke, mungkin dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman kita sedikit lihat terlebih dahulu ya untuk softwarenya. Kita beralih ke software terlebih dahulu. Ini sedikit melihat ya.
Jadi ketika kita awal masuk, kita klik OK ini. Nah, tampilan dari software Restudinvi ini akan sangat clear ya, akan sangat bersih seperti itu. Hanya ada tampilan ini saja di atas ya, versi Restudinvi-nya. Kemudian juga yang di sini adalah tadi mulai dari file, edit, change setting, inversion-nya, kemudian display sampai pada help. Nah, kalau dilihat satu-satu ya, eh, file ini berkaitan dengan data yang akan kita masukkan seperti itu dan juga cara kita nanti men-save file dan lain sebagainya. Kemudian untuk edit ya, ini digunakan ketika kita memiliki data yang kurang bagus ya atau jelek seperti itu dari proses akuisisinya. Kemudian kita bisa edit di Restudinvi menggunakan tools yang edit ini. Kemudian di sampingnya ini ada change setting, di mana kita bisa mengubah pengaturan ya dari inversinya, kemudian bagaimana modelingnya, kemudian inversi progresnya, seperti angka iterasinya dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas lebih banyak pada sesi besok ya. Ini pendahuluan saja untuk pengenalan. Kemudian juga nanti untuk melakukan inversinya, Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa menggunakan tools yang inversi ini. Ya, kita juga bisa mengatur metode atau settingan inversi yang akan kita gunakan, ya. Kemudian bagaimana sensitivitas model yang nantinya akan kita hasilkan dan lain sebagainya. Kemudian untuk display ini untuk kita menampilkan hasil dari inversi model yang sudah kita lakukan. Nah, untuk topografi ini dilakukan ketika kita ingin menambahkan seperti itu data topografi pada model inversi yang sudah kita gunakan. Nah, untuk print, ini adalah untuk save hasil dari pemodelan kita. Ya, biasanya di-save dalam bentuk BMP atau bitmap. Untuk help ini, mungkin ketika Bapak Ibu lupa terkait dengan tools ini untuk apa, nah itu bisa diklik pada help ini. Nanti dia akan muncul berkaitan dengan apa yang kita tanyakan, seperti itu. Seperti ini, Bapak Ibu ketika klik help, dia akan muncul manual books dari Restudinvi-nya sendiri yang disediakan oleh Geotomo Software. Seperti itu sedikit pengenalan untuk software yang digunakan. Nah, besok kita akan lebih banyak ke sini ya, akan lebih banyak menggunakan ini. Tentunya untuk tools-toolsnya juga akan lebih secara detail dijelaskan di sesi besok. Ini untuk pengenalan awal saja. Mungkin itu untuk sebagai pemantik diskusi atau juga pemateri awal. Apabila ada pertanyaan dan juga diskusi, bisa disampaikan ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman di kolom chat. Ya, nanti akan dibacakan oleh Mas Adi sebagai moderator. Mungkin waktu saya kembalikan terlebih dahulu ke Mas Adi. Baik, terima kasih Mbak Nurur atas paparannya, sangat informatif. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak sabar untuk berdiskusi dengan Mbak Nurur. Saya persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan bisa drop pertanyaannya di kolom chat. Baik, di sini sudah ada beberapa yang bertanya Mbak Nurul, tapi sebelum ke situ Bapak Ibu bisa drop semua pertanyaannya gitu ya. Di sini ada beberapa yang ingin didiskusikan. Mungkin Mbak Nurul sambil share screen mungkin ya. Oke, kita mulai dari Kak Rengga Bima. Oke, yang pertama izin bertanya untuk implementasi penggunaan resistivitas ini terkait crude oil yang bercampur dengan air gitu ya. Jadi beda beda fluida ini bercampur. Kemudian maka bisa kita anggap nilai resistivitas crude oil tersebut kita asumsikan dengan nilai resistivitas yang rendah. Apakah seperti itu? Silakan Mbak Nurul. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Rengga Bima untuk pertanyaannya. Tentunya untuk nilai resistivitas crude oil ya, di mana dia adalah air yang bercampur dengan suatu minyak, itu tentunya akan memiliki resistivitas yang berbeda, Kak Rengga. Jadi kalau kita bisa lihat, mungkin saya izin share screen-nya terkait dengan pembacaan nilai resistivitas seperti itu. Oke, kalau kita lihat bahwa resistivitas itu nantinya akan mempengaruhi bagaimana nilai dari apakah itu air seperti itu, apakah kandungannya air, kemudian apakah kandungannya itu minyak. Nah, tentunya ketika ada suatu di bawah permukaan ya, batuan itu terdapat air saja atau campuran dengan air minyak yang disebut dengan crude oil tadi tentunya akan berbeda Kak Ringga terkait dengan nilai resistivitasnya. Biasanya ketika kita memiliki crude oil atau air dengan kandungan minyak tadi tentunya memiliki nilai resistivitas yang lebih tinggi. Ya, karena ketika resistivitas pada minyak itu memiliki hambatan listrik yang lebih tinggi dibanding pada fluida yang air saja.
Ya, jadi tentunya kalau kita kategorikan sebagai rendah itu sepertinya kurang tepat Kak ya. Nanti kita lihat lagi. Biasanya kalau kita melakukan akuisisi geolistrik seperti itu kemudian ketemu dua jenis fluida tadi yang berbeda. Ya, dua jenis fluida tadi yang berbeda di mana ada crude oil dan juga air saja ya. Itu tentunya memiliki nilai resistivitas ketika crude oilnya itu memiliki resistivitas yang lebih tinggi dibanding fluida airnya. Seperti itu Kak Rangga. Jadi campuran minyak tadi juga bisa mempengaruhi nilai dari resistivitasnya. Mungkin itu Kak Rengga semoga bisa membantu menjawab ya. Jadi crude oil itu lebih memiliki nilai resistivitas yang tinggi dibanding dengan fluida air. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Kita lanjutkan. Nah, ini dari Kak Elvin. Ini sekaligus mungkin nanti bisa disampaikan kembali. Besok ini yang akan disimulasikan metode yang digunakan apa? Mungkin gitu ya Mbak Nurul. Ini terkait ini ya, untuk yang simulasi apakah menggunakan data IP? Dari Kak Elvian ya, apakah praktiknya juga menggunakan data IP? Nah, untuk praktik yang akan kita lakukan itu menggunakan data resistivitas ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jadi nanti yang akan kita modelkan itu adalah data resistivitasnya saja. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu juga dan teman-teman sudah mendownload juga terkait dengan data simulasi. Nah, ini kalau di raw datanya ya, nanti kita akan mencari nilai apparent resistivity atau resistivitas semu tadi. Jadi untuk pelatihan ini hanya khusus membahas terkait dengan bagaimana pemodelan resistivitas. Jadi kalau untuk data IP-nya belum kita bahas pada pelatihan ini, Kak Elvian. Semoga bisa membantu menjawab. Oke, terima kasih. Kemudian ini, sebenarnya dalam untuk pemodelan resistivitas, selain Restu-DINV ini, apakah ada software lain? Ini ada, saya lihat ini sampai 2018 aja. Oke, terima kasih Kak Elestia. Benar ya bahwa setelah sebenarnya dulu untuk Restudinvi ini tidak berbayar atau gratis. Cuma setelah akuisisi dari pengembang Sekuen ya, Restudinvi ini menjadi bayar seperti itu. Nah, untuk software lain yang bisa digunakan itu sebenarnya ada beberapa. Ada yang namanya Bird, mungkin saya cantumkan di chat ya. Bird, kemudian ada juga Gimli. Ini adalah beberapa jenis metode untuk kita bisa melakukan inversi data resistivitas. Kemudian ada server juga, ada aplikasi IP juga yang bisa digunakan. Namun yang biasanya umum digunakan itu memang REST-to-DINV. Karena memang cukup mudah untuk pemula ya, jadi user friendly sekali. Dan untuk penggunaannya pun dari tools-toolsnya itu lebih mudah daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti itu, Kak Elistia, semoga bisa membantu menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini terkait ini ya, pengembangan misalkan next, Bapak Ibu mau mengulik software lain, tadi sudah di-mention Mbak Nurul, misalkan nanti ada beberapa project mungkin bisa di-share juga, biasanya pakai apa gitu. Cuman yang paling paling familiar mungkin Restu-DINV ini Mbak Nurul ya. Iya, betul Mas Adi. Oke, kemudian ini terkait kedalaman. Sebenarnya kita sebenarnya bisa menduga atau menginterpretasi bahwa permukaan menggunakan metode geolistrik gitu ya, paling efektif dan akurat mungkin ya, sampai kedalaman berapa mungkin, Mbak Nur? Ini dari pertanyaan dari Kak Sony. Oke, terima kasih Kak Sony untuk pertanyaannya. Jadi, kedalaman maksimum yang bisa dijangkau pada survei geolistrik. Nah, itu ada beberapa hal ya yang mempengaruhi Kak Sony. Yang pertama adalah berkaitan dengan bentangan kabelnya. Ya, jadi biasanya kedalaman itu adalah bentangan kabel dibagi dua. Misalnya bentangan kabelnya adalah 300, berarti kedalamannya adalah 150 maksimal yang bisa kita lakukan akuisisi seperti itu. Tapi Kak Sony juga ada faktor lain yaitu terkait dengan alat untuk akuisisi geolistriknya. Jadi setiap alat itu akan memiliki kelebihan dan juga keterbatasan masing-masing. Ya, jadi mungkin ada beberapa alat yang bisa sounding atau dia bisa mengambil data resistivitas atau geolistrik sampai kedalaman mungkin 300 meter atau 500 meter seperti itu. Namun di beberapa apa namanya alat yang lain itu juga mungkin hanya bisa maksimal 60 meter atau 70 meter. Jadi memang ada beberapa hal yang mempengaruhi dari kedalaman maksimum yang bisa dijangkau ini, Kak Sony. Semoga bisa membantu menjawab ya. Oke, betul sekali. Terkait alat itu memang sangat penting. Kadang beda merek, kadang beda spesifikasi. Mungkin lebih lebih detailnya kita bisa lihat masing-masing alat. Oke, ini teknis dari Kak Pramudia. Izin bertanya, apakah memungkinkan dalam akuisisi geolistrik posisi MN, mungkin nanti sambil di-share screen juga Pak Nurul, tidak segaris atau selain dengan AB, memiliki sudut deklinasi sekian derajat terhadap AB misalkan. Pak Nur? Oke, terima kasih Mas Oke, Adi silakan. dan terima kasih juga dari Kak
Bramudia ya terkait dengan pertanyaannya. Mungkin saya izin share screen tadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, semuanya adalah segaris ya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Apakah memungkinkan ketika MN dan juga AB ini tidak pada garis yang segaris? Nah, tentunya jawabannya adalah memungkinkan sekali ya Kak Bramudia, karena kita juga tahu bahwa permukaan bumi atau permukaan di tanah kita ini tidak datar terus seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang harus dimungkinkan ada pergeseran dari baik elektroda MN-nya maupun elektroda dari AB-nya. Jadi mungkin MN-nya ini lebih tinggi sedikit dari AB seperti itu. Nah, yang harus diperhatikan dari pemasangan elektroda ini ketika kita mungkin tidak ingin segaris, itu adalah sudut deklinasinya tadi, Kak. Jadi kalau dia memiliki sudut 10 sampai 15 derajat itu masih bisa diterima untuk pergeserannya atau perbedaannya. Namun kalau lebih dari itu nanti akan menghasilkan error yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi nanti ini akan berpengaruh pada nilai atau hasil inversi dari yang kita lakukan. Jadi kalau semakin banyak deklinasinya atau semakin besar perbedaan ya dari penempatan elektrodanya, kalau tidak segaris itu juga sangat mempengaruhi dari data yang akan dihasilkan seperti itu. Jadi kalau 10 sampai 15 derajat itu masih acceptable atau masih bisa diterima. Kalau lebih dari itu errornya akan lebih besar. Seperti itu Kak Bramudia, semoga bisa membantu menjawab. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Kita lanjutkan lagi Mbak Nurul. Ini terkait ini interpretasi lagi bahwa permukaan. Kalau tadi kita bisa menginterpretasikan litologi gitu ya. Kemudian bagaimana dengan geologi struktur? Apakah bisa terinterpretasikan juga? Jika iya, apakah dia memiliki karena interpretasi ya seberapa seberapa akurat gitu interpretasinya? Silakan. Oke, terima kasih Kak Rengga Bima untuk pertanyaannya. Tentunya bisa ya dalam penggunaan resistivitas ini untuk mengidentifikasi struktur geologi di bawah permukaan. Nah, ini biasanya kita gunakan yang VES tadi atau vertical electronic sounding atau yang satu dimensi. Jadi kedalamannya ya semakin dalam seperti itu kita lihat apakah ada perbedaan nilai resistivitas yang signifikan. Jadi ketika ada apa namanya struktur geologi yang berkembang seperti itu di bawah permukaan itu akan terlihat juga dari nilai resistivitasnya. Ya, kita tahu bahwa struktur geologi itu adalah sebagai diskontinuitas ya atau rekahan seperti itu di bawah permukaan. Misal di sini di bawah permukaan, kemudian katakanlah ada struktur yang berkembang seperti itu, dia akan ada rekahan yang kemudian nantinya akan memudahkan arus listrik tentunya masuk. Ya, jadi hambatannya akan semakin kecil. Ya, jadi akan ada perbedaan nilai resistivitas di sana kalau kita berbicara dengan struktur geologi. Dan untuk akurasinya, itu kembali lagi pada pola konfigurasi yang digunakan, Kak. Jadi kita harus tahu sebenarnya pola konfigurasi apa yang cocok seperti itu untuk struktur di bawah permukaan. Nah, kalau kita lihat ya di sini untuk deteksi struktur atau rekahan, itu biasanya kita bisa gunakan pola konfigurasi yang dipol-dipol tadi. Ya, jadi kalau untuk melihat akurasi dari nilai resistivitasnya terhadap struktur geologi tadi, kita harus cek dulu pola konfigurasi yang cocok untuk kita gunakan itu yang mana. Nah, kalau untuk struktur sendiri, itu lebih cocok ketika kita menggunakan pola konfigurasi yang dipol-dipol, Kak. Seperti itu, semoga bisa membantu menjawab. Oke, mantap. Kemudian ini terkait akuisisi data geolistrik. Tadi kan ada beberapa mungkin untuk menghasilkan data maksimal ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Nah, ini terkait teknis bagaimana mengenali anomali tadi, anomali palsu akibat pengukuran jika terpaksa memang ukurnya dekat tiang listrik gitu ya atau SUTT gitu, saluran udara tegangan tinggi gitu. Nah, mungkin ada tipsnya mungkin seperti itu, Mbak Nur. Silakan. Oke, terima kasih Mas Adi. Terima kasih juga pertanyaannya untuk Kak Defrizal ya. Dan juga tadi mungkin di bawah saya juga sempat membaca ada dari Kak Iwan Idem berkaitan dengan SUTED juga. Itu Sama. bagaimana sih kita bisa melihat sebenarnya anomali palsunya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa SUTED, kemudian tiang listrik, kabel listrik itu akan ada arus listriknya. Atau kemudian di situ juga akan mempengaruhi tadi ya anomali palsu. Nah, itu terlihat dari apa? Terlihat dari data resistivitas yang mungkin tiba-tiba itu berubah secara signifikan, ya, atau ada perbedaan yang cukup besar dari nilai resistivitas tersebut dengan yang sekitarnya. Ya, jadi itu akan terlihat
anomali palsu itu akan terlihat seperti itu, Kak. Jadi kalau misalnya resistivitas di sebelah-sebelahnya atau di sekitarnya itu hanya memiliki nilai resistivitas katakanlah 100 ohmmeter seperti itu, kemudian ada tiang listrik dan lain sebagainya yang mengganggu atau ada di sekitarnya. Nah, ini akan membuat perubahan yang cukup signifikan pada nilai resistivitas yang dihasilkan. Jadi nanti mungkin akan terlihat pada model inversi yang kita hasilkan. Nilai resistivitasnya akan cukup berbeda dengan nilai resistivitas di sekitarnya. Itu yang akan mempengaruhi. Nah, kalau memang diharuskan seperti itu atau memang tidak ada tempat lain untuk melakukan akuisisi ya harus di apa namanya dekat sutet atau di dekat tiang listrik seperti itu. Nah, tentunya ini harus menjadi statement di awal karena kita tidak bisa merubah elektrodanya seperti itu. Kita tidak dapat mengubah atau tidak dapat mengukur ya terkait dengan arus yang dihasilkan atau anomali yang dihasilkan dari tiang listrik itu sendiri. Jadi nanti mungkin bisa dilakukan step di awal bahwa pengukuran geolistrik dilakukan di dekat sutet berjarak berapa meter. Ini halnya sama ketika kita mungkin diharuskan untuk melakukan akuisisi data geolistrik itu saat musim hujan. Ya, karena dia kan sangat mempengaruhi nilai resistivitas juga. Ini akan menjadi step di awal, mungkin di step bahwa pengambilan data itu dilakukan saat musim hujan. Jadi ketika orang-orang melihat data yang kita miliki, oh ternyata sudah ada disclaimer-nya terlebih dahulu bahwa memang ini diharuskan untuk pengambilan saat musim hujan atau ini memang harus dilakukan di dekat sutet atau tiang listrik seperti itu, Kak. Jadi kalau anomali yang terlihat ya dari nilai resistivitas yang cukup berbeda dengan sekitarnya seperti itu. Oke, Semoga bisa membantu menjawab. oke. Tadi dari Kak Devrizal Akbar tadi ya. Kemudian ini ada lagi, masih banyak ini Mbak Rurur. Nanti kita batasi mungkin Bapak Ibu ya. Nanti siapa tahu nanti Bapak Ibu jenuh dengan sesi tanya jawab, tidak langsung praktik gitu ya. Kita nanti coba selesaikan sampai nanti terakhir ini ya. Oke, ini dari Kak Oka Agustia. Ini terkait apakah memungkinkan untuk metode geolistrik ini digunakan untuk pemetaan kebocoran limbah atau kontaminan gitu ya, atau modeling lainnya gitu. Bisa diintegrasikan? Silakan Pak Nur. Oke, terima kasih Kak Oka Agustia. Pertanyaan yang cukup menarik ya, terkait dengan kebocoran limbah di dalam lapisan tanah. Apakah bisa seperti itu untuk dilakukan dengan metode geolistrik? Nah, tentunya bisa ya. Jadi, karena geolistrik ini kan juga merupakan survei pendahuluan di awal ya, di mana kita bisa melihat seperti itu nilai dari resistivitas di bawah permukaan untuk memetakan kebocoran limbah tadi atau kontaminan. Tentunya bisa, namun harus dilihat juga Kak Oka terkait dengan limbahnya ini limbah apa. Nah, kita tadi ya sudah disampaikan bahwa fluida ya atau cairan mungkin yang masuk atau kebocoran limbah yang masuk di dalam permukaan tanah itu akan memiliki nilai resistivitas yang berbeda. Kalau kebocorannya itu adalah cairan yang lebih fluid atau fluida, tidak kental seperti itu atau lebih cair, tentunya resistivitas yang dihasilkan akan lebih kecil. Seperti itu. Nah, kemudian kalau limbahnya itu adalah limbah minyak, misal katakanlah, atau crude oil tadi. Nah, ini juga mempengaruhi nilai resistivitas. Jadi, resistivitasnya mungkin akan lebih tinggi. Begitu halnya ketika limbah yang dihasilkan itu mungkin lebih logam seperti itu, atau ada kontaminan-kontaminan logam di dalam limbah tersebut, tentunya juga akan mempengaruhi nilai resistivitas tadi. Mungkin akan lebih kecil karena logam juga sebagai material yang konduktif atau bisa menghantarkan arus listrik. Jadi, kita harus melihat kembali apakah material limbah itu termasuk material yang konduktif atau resistif ya. Jadi konduktif menghantarkan tadi atau dia malah menghambat. Kalau seperti ada logam, kemudian airnya lebih cair seperti itu ya, itu mungkin lebih memiliki nilai resistivitas yang akan lebih kecil. Tapi kalau misal minyak, kemudian dia limbah yang sangat padat, nah tentunya juga akan memiliki nilai resistivitas yang lebih tinggi. Seperti itu Kak Oka, semoga bisa membantu menjawab. Tentu sangat memungkinkan untuk menggunakan biol listrik ini. Kita lanjutkan. Di sini ada dari Kak Angel. Izin bertanya, data geolistrik selam bersih, yang saya mengapa diperoleh nilai kecil? Apa yang dapat diupayakan? Oke, ini dari Kak Angel berkaitan dengan mungkin proyek yang sudah dilakukan ya. Data geolistrik saham bersihnya itu mendapatkan nilai yang kecil, apa yang dapat diupayakan. Oke, kalau kita lihat lagi di pola konfigurasi saham bersih, ini ya, pola konfigurasi saham bersih adalah ketika kita pemasangan elektrodanya, ya, nilai elektroda dari potensial atau V-nya ini ada di bawah elektroda arusnya, kemudian mungkin
Yang harus diperhatikan, Kak, adalah saat kita melakukan pemasangan ya, jaraknya itu seperti apa. Kalau pada pola konfigurasi selam bersih ya, kita tahu bahwa jarak dari elektroda arus pertama ini atau A ya, dengan elektroda potensial atau V yang M ini, dia harus memiliki jarak yang berbeda dengan jarak di elektroda potensialnya itu sendiri. Misalnya, Kak Angel ini memasang elektroda potensial dengan jarak 10 meter katakanlah, dipastikan bahwa 10 meter misal. Nah, untuk jarak dari elektroda arus yang pertamanya itu harus memiliki jarak yang berbeda ke Angel. Misalnya 20 atau 15. Jadi mungkin dipastikan saat pola konfigurasi itu atau ketika kita memasang elektrodanya ya sebelum kita melakukan pengukuran dipastikan bahwa pola konfigurasi yang dilakukan itu sudah benar bahwa oh ini selam bersih dan cara pemasangannya atau jaraknya ini sudah diatur secara benar. Mungkin yang diupayakan seperti itu, Kak. Kemudian juga melihat tadi beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan ya terkait dengan vegetasi. Ya, kalau kita menancapkannya di lahan yang cukup crowded seperti semak dan juga rumputnya tinggi, itu juga akan menghasilkan noise atau gangguan pada data yang kita hasilkan. Jadi mungkin bisa di lahan yang lebih kosong seperti itu, mungkin di lapangan atau di mana yang nantinya noise-noise atau gangguan-gangguan itu bisa kita minimalkan. Seperti itu, Kak Angel mungkin bisa, semoga bisa membantu menjawab. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Oke, ini aplikatif sebenarnya dari Kak Ilhamzi. Ini terkait konfigurasi resistivitas apa yang paling ideal untuk survei potensi air tanah. Gitu. Apakah semua metode ini memungkinkan gitu ya, atau mungkin tadi di chart tadi itu menarik mungkin bisa disajikan kembali. Oke, terima kasih Mas Adi dan juga Kak Ilham untuk pertanyaannya. Oke, jadi kita kembali lagi ya ke tipe pola konfigurasi atau jenis pola konfigurasi. Nah, tentunya untuk penggunaan dari data apa namanya air tanah atau kita lihat pada potensi air tanahnya itu akan berbeda ya terkait dengan penggunaan metodenya terlebih dahulu ya. Jadi biasanya kalau metode yang dilakukan ya mungkin ini dari awal metode pengambilan data resistivitas untuk air tanah itu akan memiliki ya perbedaan antara phase dan juga HP-nya atau horizontal profiling. Mungkin akan lebih bisa kita lakukan dengan horizontal profiling ya. Kita bisa melihat secara dua dimensi, lateral dan juga vertikalnya untuk kita bisa mengetahui potensi air tanah itu sendiri. Nah, kemudian kita pergi ke pola konfigurasinya, tentunya akan berbeda bagaimana kita bisa melihat potensi air tanahnya ya. Kalau kita bisa lihat di sini, tentunya kita perlu untuk melakukan pengukuran ya dengan kedalaman yang cukup dalam. Kalau air tanah kan biasanya juga di kedalaman yang cukup dalam ya Kak Ilham. Mungkin nanti kita bisa memilih beberapa pola konfigurasi yang bisa dengan kedalaman investigasi yang cukup dalam seperti Wener atau selam bersih ya, di mana dia juga baik secara resolusi vertikalnya ya dan juga resolusi horizontalnya seperti itu. Jadi kita harus lihat lagi kelebihannya kemudian dari beberapa aspek ini bagaimana hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya sensitivitas noise-nya juga dia sangat rendah seperti itu tentunya akan memudahkan kita untuk melihat potensi air tanah di lingkungan tersebut dan kemudian juga bisa ya untuk selam bersih ini penyelidikan lapisan bawah tanah lebih bagus. Jadi kalau saya boleh memberikan pendapat seperti itu mungkin kalau yang lebih bagus akan ada pada konfigurasi untuk Wener dan selam bersih ini. Seperti itu, Kak Ilham, semoga bisa membantu menjawab. Oke. Kemudian ini dari Kak Noval mungkin Mbak Nurul. Kak Novel Revanda. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita menentukan klasifikasi? Karena tadi di tabel yang disajikan kan rentangnya panjang itu. Nah, apakah ada klasifikasi yang tetap gitu atau beberapa versi atau kita bisa mengujinya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin metode ya terkait sebelum kita menentukan survei geolistrik gitu ya, geofisika, apakah perlu mengkorelasikan dengan data geologi permukaan? Oke, terima kasih Kak Naufal. Ini pertanyaan sungguh luar biasa ya terkait dengan bagaimana sih korelasi antara geologi dan juga geolistrik. Nah, ini kan hal yang cukup menarik juga untuk kita bahas. Nah, yang pertama bagaimana menentukan litologi dari hasilnya padahal tabel variasi nilai resistitivitasnya itu bervariasi. Memang betul kalau kita lihat pada variasi nilai resistivitas itu cukup bervariasi ya. Dia misal kita katakanlah batuan beku itu 1000 sampai 100.000. Nah, ini bisa kita korelasikan dengan data permukaan tadi, Kak Noval.
Ya, jadi kalau kita lihat, kita misalnya pernah melakukan pemetaan di sana terkait dengan bagaimana kondisi geologi permukaan di area tersebut, seperti itu bisa kita korelasikan untuk menentukan jenis batuan di bawah permukaan. Nah, selain dari nilai data geologi permukaannya, kita juga bisa melihat dari geologi regionalnya. Ya, selain dari geologi permukaan yang sudah kita lakukan, kemudian kita lihat di peta geologi regional. Ya, karena kalau di peta, mungkin ini saya izin buka sebentar. Kalau kita lihat di peta geologi regional, biasanya akan mengandung apa namanya, ini ya, penampang geologinya seperti itu. Ya, jadi dia sudah memperlihatkan bagaimana secara vertikal, secara tentunya tapi masih regional seperti itu ya. Tapi ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menginterpretasi data geolistrik yang sudah kita miliki. Jadi ketika sudah selesai melakukan inversi seperti itu Kak Noval, kita lihat terlebih dahulu geologi regional di daerah tersebut bagaimana. Dan biasanya pada peta geologi regional akan disajikan penampang geologinya seperti ini. Kita lihat dari nilai resistivitas tadi itu apakah sudah make sense terlebih dari penampang geologi pada peta geologi. Jadi misalnya nih di apa namanya nilai resistivitas kita itu pada rentang 200 misal katakanlah 200 ohm meter. Nah, kalau kita lihat pada variasi batuan, kalau 200 itu masih ada beberapa jenis batuan yang masih bisa masuk klasifikasi ya, seperti metamorphic rock atau sandstone seperti itu dia juga pada rentang 200. Nah, tapi kita lihat ke peta geologi. Oh, ternyata di peta geologi di penampangnya ini dia masuk pada batu pasir. Oh, berarti ini kita bisa interpretasikan sebagai batu pasir, bukan metamorphic rock. Seperti itu Kak Naufal, semoga bisa membantu menjawab Oke, ya. baik. Ini menarik. Kemudian kita lanjutkan. Ini dari Kak David. Ini untuk Kak David, saya rasa sama seperti di pertanyaan sebelumnya, mungkin Mbak Nurul terkait bisa atau Iya, tidak gitu ya. betul. Oke, kemudian kita lanjutkan terkait pencemaran. Ini sama juga tadi ya, dari Kak Fahrizal Novan, sama kayak punya Kak Oka tadi. Kemudian dari Kak ini ya, Sadrak, izin bertanya Kak, apakah dua atau lebih jenis batuan yang berbeda memiliki nilai resistivitas yang sama? Dan bagaimana cara membedakan jenis batuan tersebut selain tadi ya, dari tabel yang disajikan Pak Nur, atau ada mau tambahan? Silakan. Oke, ini hampir mirip ya Kak Sadrak terkait dengan pertanyaan Kak Naufal tadi. Tentunya betul, beberapa jenis batuan itu bisa memiliki nilai resistivitas yang sama. Ya dipengaruhi juga oleh beberapa hal tadi seperti tekstur batuannya dan lain hal ya atau parameter fisikanya tadi. Nah, tentunya bagaimana cara membedakannya tadi mungkin lebih ke kita ya melakukan interpretasi dari peta geologi dan juga data geologi permukaan yang kita miliki. Kalau memang tidak memiliki data geologi permukaan ya atau belum pernah melakukan pemetaan di area tersebut seperti itu, nah mungkin bisa mengacu pada geologi regionalnya ya dari penampangnya itu Kak, atau data-data dari peneliti terdahulu. Seperti itu. Jadi untuk membedakan jenis batuannya karena nilai resistivitas yang sama itu bisa mengacu pada geologi regional dan juga peneliti terdahulu. Seperti itu Kak Sadrak, semoga bisa membantu menjawab. Oke. Kemudian di sini ada Kak Pramudia Wing Arta. Ini tadi konfirmasi, mungkin Mbak Nurul mungkin bisa di-highlight lagi. Apakah sama atau mirip mungkin gitu ya antara Winner dan Schlumberger seperti itu? Konfigurasinya apakah sama? Silahkan. Oke, ini dari Kak Bramudia, apakah winner selam bersih atau selam bersih itu sama gitu ya? Kita lihat lagi ke pola konfigurasi. Nah, sebenarnya kan winner sama selam bersih itu hampir mirip ya, yang perbedaannya hanya pada jaraknya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau winner dan juga selam bersih kan ada konfigurasi yang dia memang dilakukan kolaborasi. Nah, winner selam bersih ini sering digunakan secara bersamaan. Ya, jadi biasanya kalau winner selam bersih itu digunakan secara bersamaan, Kak Bermadia, jaraknya itu akan berbeda atau dibedakan secara bertahap. Nah, kalau kita lihat nanti di data Excel kita, itu perbedaan jaraknya akan bertahap. Jadi tidak tiap titik berbeda jarak. Nah, kalau selam bersih, dia akan tiap titik itu perbedaan jaraknya akan ada. Nah, ini mungkin saya share screen lebih ke Excel-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah A atau jarak elektroda tadi ya, Kak. Kalau pada selam bersih, jaraknya itu akan berbeda seperti itu tiap titik. Namun kalau kita lihat pada data kita, ya di mana ini adalah data winner selam bersih seperti itu, jarak elektrodanya itu akan secara bertahap berganti. Nah, jadi ini adalah gabungan dari
metode Wiener dan juga selam bersih. Biasanya seperti itu, terlihatnya dari situ. Kalau Wiener selam bersih dan juga selam bersih tentunya berbeda, karena Wiener selam bersih ini adalah kombinasi atau gabungan dari pola konfigurasi Wiener dan juga selam bersih. Seperti itu, Kak Bramudia, semoga bisa membantu menjawab. Oke, dipertepat lagi ya sama Mbak Nurul. Semoga bisa terjawab beberapa pertanyaan. Kemudian di sini sudah hampir sama beberapa pertanyaan terkait SUTT. Kemudian ini dari Kak Filani Safitri. Apakah pengolahan datanya dari akuisisi menggunakan metode single channel akan sama atau tidak dengan yang otomatis? Atau kurang lebihnya seperti apa, Kak? Terima kasih. Ini terkait alat, karena alat resistivitas ERT mungkin terus berkembang gitu ya, terkait merek dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mbak Nurul bisa berikan insight. Oh, nanti yang akan kita simulasikan adalah data yang seperti apa. Silakan. Oke, terima kasih Kak Filani terkait dengan pertanyaannya lebih ke metode akuisisi atau pengambilan datanya ya. Tentunya akan berbeda ketika kita melakukan metode yang single channel tadi dan juga double channel. Nah, biasanya kan kalau double channel itu juga berkorelasi atau sama halnya dengan yang HP tadi ya, Kak, atau horizontal profiling ya. Jadi dia ada dua elektroda yang dipindahkan seperti itu. Sementara kalau yang single channel itu kan biasanya dia hanya satu atau satu single yang di apa namanya dibedakan jaraknya seperti itu. Nanti kalau terkait dengan akuisisinya ya akan sama atau tidak, tentu jawabannya tidak sama. Nanti akan ada perbedaan juga terkait dengan pengolahan datanya. Nah, nanti mungkin kalau besok kita lihat ya pada saat kita melakukan inversi model di Restudinvi, bagaimana kita mengolah dari metodenya, kemudian proses inversinya, dan juga besok akan dijelaskan juga terkait dengan angka iterasi, itu apa, seperti itu. Nanti mungkin ini lebih terjawab lagi Kak Filani pada saat sesi kedua besok. Seperti itu ya Kak Filani. Nanti kita bisa bandingkan untuk disimulasi untuk sesi kedua. Oke, ini terakhir mungkin Iya, Mbak betul. Nur, semua pertanyaan sudah bisa dijawab. Nanti Bapak Ibu bisa ikut coba praktik untuk menghitung preparasi datanya. Oke, ini dari Kak Fauzi. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara mengetahui kemenerusan struktur dengan pengukuran phase? Apakah lebih baik dengan pengukuran mapping untuk melihat perbedaan nilai resistivitas yang menerus atau seperti memotong? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fauzi untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui kemenerusan struktur dengan metode FAST? Oke, kita lihat lagi ya di sini bahwa kalau metode FAST, ini kan ada titik, kalau kita melihat ya bahwa MN-nya ini akan tetap pada di sini terus seperti itu. Kalau kita lihat titiknya itu akan berubah. Jadi kalau kita lihat profilnya itu dia akan semakin menunjam ke bawah seperti ini. Nah, tentunya kalau untuk melihat kemenerusan strukturnya, dia akan juga akan terlihat. Jadi nilai resistivitasnya itu mungkin akan terlihat lebih apa ya? Dia akan menunjam seperti ini ya, Kak ya. Lebih ke bawah, lebih menunjam seperti itu untuk soundingnya atau phase-nya tadi secara vertikal. Nah, kalau kita ingin melihat strukturnya, tentunya nanti juga akan ada perbedaan nilai resistivitasnya. Misal di sini nih strukturnya, misalnya di sini warna biru ya untuk strukturnya. Nah, misal strukturnya ini ada di sini seperti itu, tentunya nanti variasi dari nilai resistivitas di kanan ini dengan sekitarnya itu juga akan berbeda, Kak. Seperti itu. Kalau kita menggunakan yang horizontal profiling atau mapping, itu juga sama sebenarnya. Nanti kan biasanya kalau horizontal profiling kan misalnya ini dapatkan titik di sini, kemudian di sini, ya. Kemudian dia kan secara ratelar dan juga horizontal seperti itu. Biasanya dia akan mengisi celah-celah yang kosong atau data yang kosong kalau pada horizontal profiling sampai semua data terisi pada lintasan yang kita tentukan. Untuk melihat kemenerusannya juga sama, misalnya di sini ada struktur yang berkembang. Nah, kita bisa lihat bahwa ada variasi nilai resistivitas yang berbeda di area sini. Jadi nanti ada seperti anomali resistivitas seperti itu. Misalnya di sini nilainya tinggi, ya, di sini juga tinggi di sekitarnya. Nah, di sini akan terlihat dia lebih kecil. Sama sih sebenarnya, Kak. Di sini juga nanti ketika ada struktur tentunya akan memiliki nilai resistivitas yang berbeda dengan yang ada di sekitarnya. Seperti itu, Kak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, hampir beberapa pertanyaan sudah terjawab semua, bukan beberapa, semuanya pertanyaan sudah dikupas habis. Berarti tinggal kita sesi tanya jawab mungkin ya, Mbak Nurul. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu yang ingin ikut praktik untuk mengolah datanya, gitu ya. Mungkin bisa drop di kolom chat, saya ingin ikut praktik gitu ya.
Nanti biar Mbak Nurul bisa menyesuaikan temponya agar tidak terlalu cepat. Seperti itu. Boleh, silakan Bapak Ibu bisa drop. Jadi untuk Oke, sesi satu masih processing data ya, belum pakai REST-to-DIN V. oke, ada banyak ya yang ikut. Ya, Oke, lebih mungkin dari bisa. satu aman Mbak Nurul. Oke, ya, oke, banyak. Oke, 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 baik, Bapak Ibu silakan. dan juga teman-teman bisa dibuka untuk data simulasinya, ya, bisa dibuka untuk raw datanya terlebih dahulu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di sini pada malam hari ini tidak sempat untuk mengikuti simulasinya, pada data simulasi juga sudah saya sediakan untuk data yang sudah apa namanya sudah ada seperti itu, sudah siap ya. Jadi nanti Bapak Ibu dan juga teman-teman bisa lihat terlebih dahulu. Oke. Oke, banyak yang ikut ya. Mungkin sebelum ke sini saya izin kembali lagi ke sini untuk melihat memperlihatkan ya terkait dengan data apa saja yang sebenarnya nanti akan kita preparasi. Jadi Bapak Ibu dan juga teman-teman nanti akan mempreparasi dua nilai ini saja ya untuk menghitung faktor geometri atau K tadi dan juga menghitung nilai apparent resistivity atau resistivitas semuanya ya. Kemudian nanti kita akan melakukan formasi untuk mengubah format data sebelum kita masukkan ke ResToDinV juga. Nah, ini yang pertama yang akan kita lakukan terlebih dahulu untuk menghitung nilai faktor geometri atau K dan juga apparent resistivity atau resistivitas semuanya. Oke, Bapak Ibu bisa buka. Nanti kalau tempo saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi di kolom chat. Dan apabila nanti dari Bapak Ibu mungkin ada yang tertinggal ya, itu juga bisa konfirmasi di kolom chat ya Bapak Ibu dan juga teman-teman agar kita bisa sama-sama dalam simulasi ini. Oke, untuk yang pertama kita akan menghitung faktor geometri atau nilai K-nya. Nah, Bapak Ibu mungkin juga bisa membuka modul ya, karena di Drive juga sudah disediakan terkait dengan modul untuk litologi 7. Pertama-tama yang akan dilakukan adalah perhitungan nilai faktor geometri atau K-nya. Nah, rumusnya yang akan kita gunakan adalah ini, di mana N ini merupakan nilai perpanjangan elektroda. Ya, maksudnya apa perpanjangan elektroda ini? Ini adalah ketika kita melakukan perbedaan jarak ya pada elektroda potensial dan juga elektroda arusnya. Jadi kalau jaraknya itu dibuat sangat jauh, misalnya eh, perkalian ya, misalnya jarak dari elektroda, misalnya di sini adalah arus seperti itu. Kemudian di sini ada potensial. Nah, nilai N ini adalah perbedaan atau perpanjangan perkalian dari faktor jaraknya. Kalau misalnya jarak dari, misalkan katakan A, B, kemudian ini N, kemudian M, kemudian ini A, ya. Nah, kita akan menghitung nilai N-nya itu adalah dari perpanjangan jaraknya, ya, atau faktor perpanjangan jaraknya. Misalnya N ke A itu adalah 10, katakanlah. Kemudian dari eh, M ke B itu adalah 10, kemudian M ke N misalnya adalah 100. Kan dia ada perbedaan jarak yang cukup besar. Nah, ini nanti difaktorkan atau dikorelasikan dengan nilai N-nya. Nah, kita akan menggunakan rumus ini, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, ini untuk konfigurasi Wiener dan juga selam bersih. Nah, namun biasanya ada beberapa perbedaan rumus ketika menggunakan konfigurasi yang berbeda. Ya, jadi kan nanti data yang akan kita gunakan adalah untuk konfigurasi Wiener selam bersih, ya, pola gabungan seperti itu. Nah, ini digunakan ketika nanti nilai N-nya itu kecil, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Misalnya kita hanya memiliki nilai N 1 atau 2, nah nanti kita menggunakan rumus yang ini. Seperti itu. Oke, kita akan coba ya, formulanya adalah ini. Jadi Pi dikalikan dengan N plus 1, ya, yang dikalikan dengan N plus 2 dikali A dibagi dengan N lagi. A ini adalah merupakan jarak elektrodanya. Oke, kita lihat pada data Excel-nya ya. Kita isikan pada kolom K-nya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, sama dengan ya Pi atau PI seperti itu. Ya, dia value-nya atau nilainya adalah 3,14 tentunya. Sebenarnya ini bisa kalau Bapak, Ibu, dan juga teman-teman ingin menuliskannya sama dengan 3,14. Ya. Oke, kalau sudah sama dengan Pi, kemudian kita tutup kurung buka, kurung tutup. Oke, sudah, kurung buka, kurung tutup. Kemudian tadi dikalikan dengan nilai N
plus 1, ya berarti ini kurung buka lagi. Kemudian N plus 1, kemudian kurung tutup. Ya, kemudian dikalikan dengan N plus 2. Mungkin kembali lagi ya, biar lebih jelas seperti ini. Ya ini ya, N plus 1 dikalikan dengan N plus 2. Ya, jadi kita kembali lagi di sini. Ini sudah dikalikan dengan N plus 1. Kurung buka, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Dikali N lagi, plus 2. Oke, kemudian kurung tutup. Oke, sudah. Pi N plus 1 dikalikan dengan Pi N plus 2, yang kemudian dikalikan dengan nilai A. Ya, kita bisa kalikan dengan nilai A atau jarak elektrodanya. Di sini kita bisa kalikan dengan nilai A-nya. Oke, kalau sudah dikalikan dengan nilai A, kita lihat lagi, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, dia dibagi dengan nilai N-nya. Ya, oke, berarti ini kita kurung tutup terlebih dahulu. Kemudian dibagi atau garis miring nilai N-nya. Nah, oke, mungkin saya izin konfirmasi dulu. Sampai pada tahap ini masih bisa diikuti ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Mungkin bisa konfirmasinya. Apakah aman seperti itu? Oke, dari Kak Rengga. Oke, dari Kak Dodi juga. Oke, baik. Kalau sudah oke, kita bisa enter saja. Kemudian oke. Oh ya, ini ada satu kurung Bapak Ibu yang harus ditambahkan di depan sini. Oke, seperti ini. Kemudian di enter. Yes. Oke, kita sudah dapatkan nilai K atau faktor geometrinya. Mungkin saya juga izin sambil membaca chat ya dari Kak Sadra. Kak izin bertanya apabila ada data geolistrik dan metode yang belum kita tahu ya, hal apa saja yang perlu kita perhatikan. Oke, Kak Sadrak. Jadi kalau misalnya nih kita tidak melakukan data akuisisi, tapi kita punya data mentahnya seperti itu. Ini sebenarnya apa ya? Padahal kita tidak tahu pola konfigurasi yang digunakan. Nah, mungkin Kak Sadrak bisa melihat ini ya. Yang pertama adalah elektrodanya. Ini yang kita gunakan ya adalah 4 elektroda. C ini adalah sama seperti A atau elektroda arus. Kemudian P1 ini adalah elektroda potensial pertamanya. Kemudian P2 ini adalah elektroda potensial keduanya. Ya, kemudian C2 tentunya adalah konfigurasi, elektroda arus untuk yang keduanya. Ya, jadi eh, untuk melihat pola konfigurasinya, kita lihat terlebih dahulu dari konfigurasi elektrodanya dulu. Ya, kalau elektrodanya 4, kita bisa kembali lagi. Pola konfigurasi apa yang menggunakan 4 elektroda? Seperti itu. Kalau hanya 2 elektroda, nah kita lihat juga 2 elektroda ini ada apa beberapa hal ya tadi pol-pol, kemudian dipol-dipol itu juga menggunakan 2 elektroda, berarti kita juga harus lihat selain dari elektrodanya ini kita lihat dari jaraknya juga. Ya, jadi kita lihat dari jaraknya apakah jaraknya itu tetap atau A-nya itu tetap atau dia berbeda seperti itu. Itu Kak Sadrak mungkin semoga bisa menjawab. Oke, dari Kak Elistia, mohon dijelaskan kembali tentang penentuan nilai N. Oke, jadi nilai N ini ya, ini adalah ketika kita melihat perpanjangan jaraknya. Ya, Kak ya, misalnya di sini saya gambarkan di sini saja. Misal di sini ada elektroda potensial seperti itu di sini. Kemudian saya punya elektroda arus. Nah, maksud dari nilai N adalah dari nilai perpanjangan jarak elektrodanya. Misalnya kita punya jarak elektroda di sini adalah 15 meter seperti itu, katakanlah 15 ya. Kemudian di sini kita panjangkan lagi sebanyak kelipatannya misal 150, berarti nilai N-nya nanti adalah di nilai 10 seperti itu, Kak Elistia. Kemudian boleh diulang Kak dari Kak Angel. Oke, saya ulang ya. Kak Angel. Jadi untuk penentuan nilai K tadi,
dituliskan dari rumus yang ada di sini. Ya, untuk perhitungan faktor geometri, yaitu pi dikali dengan n plus 1 dikalikan dengan n plus 2 dikali A, ya, kemudian dibagi dengan nilai n-nya. Nah, kalau menggunakan rumus, ya, kita bisa lihat bahwa sama dengan pi, ya, kemudian dikalikan dengan H2 plus 1, ini maksudnya adalah n plus 1-nya, kemudian dikalikan dengan H2 plus 2 atau n plus 2-nya, ya, kemudian dikalikan dengan I2 atau A-nya atau jarak elektrodanya, kemudian dibagi dengan nilai n-nya. Oke, mungkin ini saya screenshot atau print screen untuk saya masukkan ke chat. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu yang mungkin tertinggal, bisa mengikuti formula ini. Kalau sudah seperti ini, bisa di-enter saja. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai konfigurasi geometriknya. Oke, kemudian bisa diseret ke bawah saja, Bapak Ibu dan juga teman-teman, sampai pada data titik terakhir sampai bawah ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk penentuan nilai K-nya sudah aman, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Mungkin bisa minta konfirmasinya. Oke, mohon maaf, apakah P1 dan C2 tidak terbalik? Oke, oh tidak, Kak Pramudia. Jadi, kalau dilihat kan dia adalah penempatan jaraknya ya. Jadi, kalau dilihat kan nanti, misal satu seperti ini. Ya, kemudian tiga di sini. Maaf. P1 dan C2. Oke. Tidak, Kak. Jadi kan kalau konfigurasi apa namanya Wenner bersih kan memang untuk P-nya itu ada pada tengah ya. Tapi kalau C-nya itu ada di pinggirnya seperti itu. Jadi P1 dan P2 atau konfigurasi, maaf, elektroda potensialnya itu ada di tengah dari elektroda arus. Oke, untuk nilai konfigurasi geometriknya, apakah sudah aman Bapak Ibu dan juga teman-teman? Bisa minta konfirmasinya. Kalau sudah, kita bisa untuk melakukan perhitungan. Oke, dari Kak Fikran, data topografi akan digunakan juga untuk koreksi. Iya, nanti data topografi itu akan kita gunakan dalam proses inversi model. Oke, kalau sudah, kita akan ke row A-nya atau apparent resistivity-nya. Ya, kita bisa tahu bahwa apparent resistivity itu didapatkan dari nilai K, ya, dikalikan nilai R atau resistensinya, di mana nilai R adalah V/1, ya, atau voltage dibagi dengan arus. Ya, jadi kita tuliskan sama dengan nilai K-nya, ya, kemudian dikali dengan P atau tegangannya dibagi dengan I atau arusnya. Oke, seperti ini, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Ya, apakah aman ini? Masih bisa diikuti untuk perhitungan apparent resistivity ini? Aman, oke. Kalau sudah, kita bisa klik Enter. Nah, ini ya, kita sudah dapatkan nilai resistivitas semu atau apparent resistivity-nya. Oh, oke, Kak Dodi, terima kasih untuk koreksinya. Jadi untuk satuannya adalah ampere dan juga volt ya. Oke, ini bisa kita drop ke bawah. Nah, seperti ini. Kita sudah ketemu, sudah eh, mendapatkan nilai K dan juga apparent resistivity atau resistivitas semuanya. Oke, kalau sudah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, kita bisa tambahkan sheet baru pada Excel-nya. Ya, di sebelah topografi ini, kita bisa tuliskan notepad. Kita bisa rename menjadi notepad. Ya, ini kita gunakan untuk kita mengubah format dari data yang nantinya akan kita masukkan ke software ResTudinV-nya. Oke, saya izin kembali lagi untuk memperlihatkan
Bagaimana ya format data yang harus kita masukkan? Oke, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Jadi pada Restudinvi, dia hanya bisa membaca format data yang dengan syarat seperti ini. Jadi tiap line itu ada syaratnya. Jadi misal line 1 itu diisi ya dengan nama lintasannya. Ini bebas ya, nanti kita akan isikan sama saja. Kemudian untuk line kedua, ini eh, apa namanya? Adalah jarak antar elektrodanya. Jarak antar elektrodanya berapa atau nilai A-nya. Ya, kemudian yang ketiga, line ketiga ini adalah jenis konfigurasinya. Misalnya kita menggunakan konfigurasi Wiener-Schlumberger, berarti nanti line 3 ini akan kita isikan dengan nilai 7. Ya, kemudian yang selanjutnya, line 4 ini adalah jumlah total titik datanya. Ya, jadi misalnya nanti kita memiliki 150 titik seperti itu, berarti diisikan 150. Ya, kemudian untuk line kelima, ini adalah jenis lokasinya. Misalnya, masukkan nilai 0 jika lokasi elektroda pertama itu pada digunakan untuk konfigurasi titik data. Jadi kalau kita lihat di data kita, apakah eh, nilai atau elektroda pertama ini digunakan untuk mengukur titik data atau tidak. Kalau iya, berarti nanti kita isikan dengan nilai 0. Ya, kemudian untuk yang keenam, ini adalah berkaitan dengan data IP. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman juga mengukur data IP, itu nanti bisa diisikan nilai 1. Tapi kalau hanya menggunakan nilai resistivitas, itu bisa diisikan dengan nilai 0. Ya. Kemudian yang selanjutnya, line ke-7, 8, hingga seterusnya, itu berisi lokasi, ya, kemudian spasi elektrodanya, ya, kemudian bagaimana faktor separasi elektroda tadi atau nilai N-nya, dan juga nilai tahanan jenisnya. Nah, nanti kita akan sama-sama untuk bisa mengurutkan ya bagaimana tiap line ini akan kita susun. Kita kembali lagi ke Excel. Oh ya, dan juga Bapak Ibu dan juga teman-teman pastikan ya bahwa ini itu harus titik karena kalau koma itu error nanti di Restudinvi-nya. Seperti itu. Ya, jadi ini pemisah atau separasinya itu pastikan adalah titik. Oke, kita bisa ke folder yang Notepad, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Kita isikan pada line pertama, ya, pastikan ini adalah 1, kemudian ini A. Ya, pastikan pada line pertama ini kita isikan nama lintasannya. Kita isikan pelatihan resistivitas bawah permukaan geoakses. Nah, ya, line 1 adalah judul dari lintasan kita. Ini bebas Bapak Ibu dan juga teman-teman. Terkait dengan judul, nanti mungkin bisa diisi proyek dari Bapak Ibu dan juga teman-teman, misalnya proyek di mana, seperti itu. Nah, itu bisa diisikan pada judul ini. Oke, dituliskan seperti ini. Mungkin kalau mau sama, ya. Kemudian kita lihat lagi, kembali ke PPT, line kedua. Line kedua adalah jarak antar elektroda atau nilai A-nya. Ya, kita balik lagi. Oke, kita lihat nilai A kita. Ya, nilai A-nya adalah jaraknya adalah 10. Ya, di sini juga dia berganti menjadi 20. Ya, tapi untuk jaraknya tetap pada 10. Ya, karena dia juga eh, apa namanya kelipatan 10 seperti itu. Jadi kita bisa tuliskan di sini jarak antar elektrodanya adalah 10. Oke, kemudian kalau sudah, ya, kita lihat pada line ketiga. Oke, line ketiga ini adalah jenis konfigurasi. Maaf. Nah, untuk konfigurasi yang akan kita gunakan di sini adalah konfigurasi Wennel-Schlumberger. Jadi, untuk angka yang akan kita masukkan adalah angka 7. Ya, pada line 3 ini akan kita masukkan angka 7. Oke, kita lihat lagi pada Excel. Ini akan kita masukkan angka 7. Karena kita menggunakan konfigurasi Wennel-Schlumberger. Nanti bisa diubah ya dengan pola konfigurasi yang digunakan oleh Bapak Ibu dan juga teman-teman. Oke, kita ke line yang selanjutnya, line 4. Kita lihat, line 4 ini merupakan jumlah total titik datanya. Ya, jumlah total titik datanya. Oke, kita lihat.
jumlah totalnya itu berapa. Nah, itu bisa dilihat pada P data ini, Bapak Ibu dan juga teman-teman. Kita lihat sampai berapa. Nah, ini ya, sampai di 155 titik data. Oke, jadi kita bisa masukkan di sini 155. Oke, kemudian yang selanjutnya, pada line 5, ya, ini adalah ketika apakah kita menggunakan titik konfigurasinya itu dari data pertama atau dari di tengah data, ya. Jadi jenis lokasi untuk titik datanya, misalnya di sini ya, masukkan 0 jika lokasi elektroda pertama itu digunakan untuk mengukur titik data, dan 1 jika datanya itu terletak pada titik tengah konfigurasi. Nah, kita tahu bahwa kalau Wiener dan juga selam bersih, ya, ini titik datanya tentunya, oke, hasil dari pengukurannya tentunya ada pada tengah-tengah elektroda ya, ya berada pada tengah elektroda, atau bukan berada pada elektroda pertama, ya. Maka kita isikan di line kelima ini dengan angka 1. Oke, kemudian yang selanjutnya, untuk line ke-6, ya, ini berkaitan dengan data IP atau induk polarization atau polarisasi terimbas tadi. Ya, kalau Bapak Ibu dan juga teman-teman melakukan akuisisi resistivitas yang digabung atau bersamaan dengan penentuan IP-nya, itu bisa kita masukkan nilai 1. Tapi kalau tidak, seperti pada pelatihan ini, kita akan masukkan nilai 0. Ya, kita akan masukkan nilai 0 pada line ke-6. 0. Seperti ini. Oke, kalau sudah, pada line ke-7 dan juga seterusnya, ya, ini yang pertama, akan kita isikan lokasinya terlebih dahulu, atau lokasi dari titiknya. Kita tadi punya 155 ya, kita akan lihat di P-data. Oke, kemudian kita bisa isikan datumnya. Jadi ini adalah lokasinya, lokasi X-nya. Kita copy saja Bapak Ibu dan juga teman-teman sampai paling bawah. Ya, pastikan semuanya tercopy sampai 155 ini. Kemudian kita Ctrl C. Ya. Kemudian untuk pastenya bisa klik kanan. Kemudian pilih yang paste option values. Oke, sekali lagi saya ulangi. Jadi nanti Bapak Ibu bisa isikan yang di datum ini, di Ctrl C atau di copy. Kemudian di bagian sini bisa klik kanan, kemudian paste optionnya yang values, atau yang ada tanda 1, 2, 3 ini. Oke, kalau sudah, ya, kemudian selain titik X-nya atau lokasi X-nya, yang selanjutnya adalah spasi elektrodanya. Ya, kita kembali lagi. Kita kopikan nilai A di samping sini, ya, jangan di atasnya ya, tapi di sampingnya. Tetap pada line 7. Oke, kita kopikan nilai A-nya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, sampai ke bawah lagi. Ctrl C, ya, kemudian kita bisa klik, kemudian klik kanan, dan juga pilih yang values lagi. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya, kita akan kopikan nilai N-nya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman di sampingnya. Kita akan kopikan nilai N. Sama seperti tadi, bisa di-copy saja. Ctrl C, kemudian di sini di values. Oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, apabila saya terlalu cepat, bisa diingatkan ya di kolom chat. Oke, ini kita share lagi. Kemudian yang selanjutnya, setelah nilai N, kita akan memasukkan nilai resistivitasnya, ya, nilai rho A-nya. Oke, kita lihat di sini
Nilai resistivitasnya. Ini ya, nilai resistivitas yang dikopikan pada kolom yang paling kanan, row A-nya. Kita copy sampai paling bawah, kemudian Ctrl C, kemudian bisa kita kopikan di sini, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Oke. Nah, jadi nanti urutannya ya, judul tadi, kemudian jarak elektroda, kemudian konfigurasi, jumlah titik datanya, jenis lokasinya. Kemudian kalau dilihat di yang keenam ini adalah penggunaan data IP atau tidak. Ya, kemudian ini adalah datum tadi. Di sampingnya atau di kolom B ini adalah jarak elektroda. Kemudian di kolom C ini adalah nilai N. Kemudian di kolom D ini adalah nilai resistivitas semuanya. Oke, kalau sudah, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, silahkan bisa buka notepad di laptop Bapak, Ibu, dan juga teman-teman masing-masing. Ya, dibuka notepadnya. Oke, saya share terlebih dahulu. Kalau sudah dibuka notepadnya, ini pada Excel ini bisa Bapak, Ibu copy terlebih dahulu. Ya, ini di copy sampai paling bawah. Oke, kalau sudah di Ctrl C, oke, kemudian bisa dikopikan pada notepadnya, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Saya izin share ke notepad. Nah, ini ya, kemudian di Ctrl V. Oke, sampai tahap ini, apakah masih bisa diikuti, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman? Apakah masih aman? Bisa konfirmasinya ya. Oke, dari Kak Fikran masih aman. Oke, dari Kak Taufik juga aman. Oke, mantap. Nah, kita sudah berhasil, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, untuk melakukan preparasi sampai pada notepad ini, ya. Ini yang akan kita gunakan besok, ya, sebagai bekalnya atau sebagai data mentah yang akan kita lakukan inversi di sesi kedua besok. Mungkin ini Bapak, Ibu bisa save terlebih dahulu, ya, bisa ke file, kemudian save. Nah, ini bisa di-save-kan pada data inputnya. Oke, misal untuk save-nya dinamakan sebagai data simulasi. Ya, ininya di dalam txt. Oke, diberi nama data simulasi ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Kemudian bisa di-save saja. Nah, ini Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sudah berhasil nih melakukan preparasi data pada Notepad yang nantinya besok akan kita gunakan untuk inversi. Nah, kalau sudah pada tahap ini, mohon Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mungkin bisa di print screen Notepad-nya, ya, kemudian dikirimkan pada grup WhatsApp. Untuk apa? Nantinya agar saya bisa melihat apakah hasil dari preparasi datanya dari Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang mungkin ikut simulasi pada malam hari ini, apakah sudah tepat atau ada yang perlu diperbaiki. Agar besok saat simulasi kita bisa sama-sama melakukannya dengan data yang sama, seperti itu. Silakan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman bisa di print screen terlebih dahulu, kemudian bisa dimasukkan ke grup WhatsApp. Oke, ini dari Kak Sadrak, oke. Oke, kalau mau mengirimkan dalam bentuk TXT juga tidak apa-apa, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman, dipersilahkan. Oke, dari Kak David sudah, dari Kak Filani juga sudah. Ya, silahkan ya Bapak, Ibu, dan juga teman-teman agar dari saya bisa memonitor seperti itu hasil dari preparasi datanya. Nanti kalau mungkin ada yang berbeda atau ada yang perlu diperbaiki akan langsung saya eh, reply seperti itu. Kalau yang sudah berhasil mungkin nanti akan saya beri reaction. Oh iya, dari Kak Sadrak, Kak izin pernah ketemu. Oh iya, mohon maaf Bapak, Ibu, dan juga teman-teman. Terima kasih Kak Sadrak sudah mengingatkan ya. Untuk menutup dari data kita, kita ketikkan 0 sebanyak 4 kali. Sekali lagi terima kasih Kak Sadrak untuk apa namanya pengingatnya ya, remindernya seperti itu.
Betul ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, untuk menutup dari datanya itu bisa kita klikkan 0 sebanyak 4 kali pada notepad-nya. Ya, jadi ini kita bisa enter, kemudian 0, 0, 0, 0 sebanyak 4 kali. Untuk menutup bahwa data kita ini sebanyak 155 data, kemudian ditutup dengan 0 4 kali. Terima kasih Kak Sadrak sekali lagi, dan mohon maaf ya Bapak Ibu dan juga teman-teman, ada kelupaan sedikit seperti itu. Ya, ini jangan lupa ya Bapak Ibu ditutup dengan 00. Oke, dari Bapak Ibu mungkin bisa dikirimkan kembali ya TXT-nya atau print screen-nya. Ya, nanti sebagai monitor dari kami apakah preparasi datanya sudah sesuai atau ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu, mungkin untuk sesi pertama sampai di sini Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita sudah tadi sudah banyak ya berdiskusi terkait bagaimana pendahuluan geolistrik resistivitas, kemudian juga banyak hal yang sudah kita diskusikan ya. Kemudian kita juga sudah berhasil untuk melakukan preparasi data di Notepad yang nantinya akan kita gunakan untuk simulasi pemodelan di sesi kedua besok. Oke, terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah antusias juga mengikuti simulasinya. Ya, mungkin nanti kalau yang belum mengirimkan TXT-nya bisa dikirimkan ya. Nanti akan kami cek seperti itu untuk ketepatan datanya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas tutorial singkat tadi ya, karena masih sesi pertama, masih pemanasan gitu ya. Kita berikan tepuk tangan secara online dulu untuk Mbak Nurul atas penyampaiannya yang sudah bagus sekali gitu ya. Oke, di sini sebenarnya waktunya masih sisa banyak. Saya persilakan jika Bapak Ibu ada yang ingin diskusikan gitu ya. Itu bisa drop di kolom chat di Zoom meeting. Dan juga di sini saya sudah kirimkan form evaluasi untuk pelatihan di sesi ini ya, di sesi pertama. Jika Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Dan juga mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk mengisikan ini evaluasi gitu ya. Sebelum kita lanjutkan beberapa yang didiskusikan masih ada yang kurang. Kita tunggu dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisikan evaluasi karena waktunya masih cukup banyak untuk berdiskusi. Sebelum saya tutup, mungkin satu pertanyaan lagi ini Mbak Nurul dari Kak Rengga Bima. Ini untuk Kak Nurul ingin menggunakan konfirmasi winner sebelumnya atau saya ingin menggunakan konfigurasi winner saja. Latar belakangnya apa ya Kak? Memilih dua di antara konfigurasi tersebut, lebih ke dalam teknis lapangan atau objek yang ingin didapatkan. Seperti itu, silakan. Oke, terima kasih Kak Ringga Bima untuk pertanyaannya ya. Ini juga berkaitan mungkin dengan akuisisinya, kemudian berkaitan dengan apa sih kenapa kok milih konfigurasi ini seperti itu. Ini mungkin nanti terkait dengan pola konfigurasi ya. Itu juga berkaitan dengan apa tentunya apa yang ingin kita eh, tuju atau survei apa sih yang sebenarnya kita ingin lakukan pada survei geolistriknya. Misalnya tadi kita ingin melihat potensi air tanah, kemudian apakah kita ingin melihat misalnya apa namanya teknis terkait dengan memperlihatkan geotermal atau panas bumi seperti itu kan pasti berbeda ya Kak ya untuk pola konfigurasinya. Tentunya penggunaan konfigurasi Venus bersih, itu juga kalau saya itu lebih ke dalam objek yang ingin didapatkan seperti itu. Kan kalau Venus bersih dia akan lebih komprehensif ya terkait dengan gabungan pola konfigurasinya itu nanti tentunya hasil yang didapatkan itu akan lebih komprehensif karena dia merupakan pola gabungan dari konfigurasi Wiener dan juga selam bersih. Jadi lebih pada objek yang ingin didapatkan, Kak. Kalau misalnya Kak Rengga Bima ini ingin melihat strukturnya. Nah, tadi kita bisa melihat menggunakan konfigurasi yang dipol-dipol. Kemudian kalau ingin melihat yang panas bumi, kita bisa menggunakan yang konfigurasi yang lain. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau tujuan dari eh, melakukan geolistrik resistivitas ini untuk penentuan objek apa. Seperti itu, Kak Rengga. Oke, satu lagi mungkin Mbak Nurul dari Kak Ilhamzi, data topografi itu menggunakan survei apa untuk data elevasi mungkin ini ya? Apakah menggunakan GPS geodetik gitu ya? Ataukah seperti apa bisa menggunakan GPS handheld misalkan? Seperti itu. Silakan.
Oke, jadi kalau data topografi yang kita gunakan itu biasanya kalau di sini menggunakan GPS ya Kak ya, GPS geodetik. Namun kalau dari Kak Ilham misalnya punya GPS biasa seperti itu yang tidak harus geodetik itu juga bisa. Yang penting nanti terlihat nilai Z-nya ya seperti itu atau nilai elevasinya. Seperti itu Kak Ilhamzi, semoga bisa menjawab. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Jika ada yang ingin didiskusikan, saya rasa cukup untuk hari ini. Cukup ya. Baik, jika cukup untuk sesi pertama ini saya cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti, sudah ikut praktek bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya ingatkan kembali, ini masih ada sesi lagi, satu sesi lagi. Mungkin ini yang sangat ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya. Kalau sesi pertama masih pemantik diskusi dan preparasi data. Untuk sesi besok di jam yang sama, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti Bapak Ibu bisa join lagi gitu ya. Di tautan Zoom meeting nanti akan diingatkan lagi sama Mbak Nurul nanti di WhatsApp group gitu ya. Nanti kita akan coba mengolah kupas tuntas aplikasi ResTudi INV. Seperti itu. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin diskusikan untuk sesi pertama ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya Mbak Nur dan Bapak Ibu yang sudah ikut antusias praktik. Ditunggu print screen atau hasilnya di WhatsApp group. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu dan juga teman-teman.